Kami merayakan kemenangan kami atas duniawi. Atas Kebangkitan duniawi. Kristus itu karena bukti kemenangan kami atas duniawi. Kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, berarti gagal semua yang apa yang dikatakan oleh Tuhan kami itu sendiri, gitu loh. Oh, gitu ya teman. Tapi apa yang jadi nubuatan Tuhan kami, dia bangkit dari kematian. Nah, itulah tandanya kekuasaannya. Tapi ini, saudara, menurut Yesus, kebangkitan hari ketiga itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Jadi kebangkitan hari ketiga itu tanda bagi mereka yang dinobatkan Yesus sebagai angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Coba Anda lihat tuh. Kita lihat kemudian apa yang tertulis di dalam Matius 12 nomor 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru," itu kata Yesus tuh, "Guru," katanya, "kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi Yesus menjawab kepada orang Farisi dan ahli Taurat, angkatan yang jahat artinya ajaran setan, ra, dalam bahasa Ibrani ra, ya, angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus 3 hari di dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda untuk siapa ini? Tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau ada manusia di atas muka bumi ini percaya dengan tanda itu tanda yang diberikan spesial untuk angkatan jahat. Masa sih mau masuk dalam golongan angkatan jahat? Sedangkan Yahudi, coba lihat Yahudi, masih berdiri tegak hari ini, sinagoge masih ada, Tuhannya masih ada, kitabnya masih ada. Apakah mereka percaya tanda jahat itu? Tidak. Nah, yang meneruskan tanda jahat ini adalah orang Farisi. Kan di situ orang Farisi yang bertanya. Pada waktu itu berkatalah orang Farisi kepada Yesus. Nah, orang Farisi ini yang mendirikan agama saudara. Makanya dijadikanlah tanda Yunus itu sebagai simbol. Filipi 3 nomor 5, nomor 6, nomor 7. Aku Paulus dari keturunan Benyamin beraliran Farisi, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk menjadi agama Kristen. Dan kata Yesus, setelah mereka menjadi pengikut agamamu, wahai orang Farisi, kamu menjadikan mereka orang neraka. Bahaya itu. Jadi jangan Anda bangga dengan bangkit 3 hari. Justru bangkit 3 hari itu buah-buah dari pengajaran angkatan jahat, yaitu pengajar palsu atau nabi palsu. Ayo silakan bantah saya dengan data. Bangga. Bentar dulu Bang Juma, yang saya maksud tadi, bukti kami imani dalam kekristen itu bahwa Yesus bangkit, bahwa apa yang dikatakan di dalam kitab terdahulu dan apa yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus tergenapi sudah, maut itu telah dikalahkan, dikalahkan. Itu bukti kekuasaannya. Sekarang saya tanya, bagaimana Anda beriman kepada Tuhan yang benar tanpa dia menyatakan kekuasaannya? Coba Anda tunjukkan kekuasaan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Anda. Oke. Pertama, menciptakan alam semesta ini, itu bukti kuasa Tuhan saya. Kalau Tuhan saya tidak menciptakan alam semesta ini, kita tak ada kita ini. Ingat Bung, kalau Anda berbicara mengalahkan maut, baca Yohanes 5 nomor 29. Orang yang mengalahkan maut itu adalah orang yang melakukan kebenaran, bukan yang beriman kepada orang yang mati bangkit pada hari ketiga. Baca sepesan-pesan Yesus itu. Yang mengalahkan maut itu adalah mereka yang percaya la ilaha illallah, Yesus Rasulullah, Yohanes 17 nomor 3. Bukan bangkit pada hari ketiga. Itu konsep Romawi Yunani. Ingat ya, bangkit pada hari ketiga itu adalah konsep paganisme dikawinkan dengan ajaran animisme. Roma punya pagan, Yunani punya animisme. Kawin dia, lahir agama saudara. Makanya ada bangkit hari ketiga, bangkit hari ketiga. Apa-apaan bangkit hari ketiga? Itu tanda Yunus. Dalilnya saya sudah kasih. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Oke, itu tanda Yunus. Yang Anda harus sadari itu.
Barang siapa yang beriman kepada tanda Yunus, percaya kepada tanda Yunus, berarti dia bagian daripada angkatan jahat. Masuk enggak kalian ini, orang-orang Kristen percaya hari ketiga ini, masuk enggak dalam golongan Yahudi hari ini? Masuk tidak? Tidak. Kenapa? Kalian berada dalam lingkaran Farisi. Percaya kebangkitan hari ketiga tanda Yunus itu adalah tanda, plakat atau stempel di jidatnya para angkatan jahat dan orang yang tidak setia. Paulus setia enggak terhadap Torah? Tidak. Pauluslah yang membatalkan Taurat untuk non-Yahudi, tidak setia dia. Ini yang digenapi oleh agama saudara. Jadi menurut Yesus, untuk mengalahkan maut itu konsepnya syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Itu lihat di dalam Yohanes 5 nomor 29. Itu ending kehidupan manusia. Orang yang berbuat baik, beramal soleh akan dibangkitkan dan akan hidup kekal. Orang yang berbuat jahat, menyembah manusia, akan dibangkitkan untuk dimatikan di neraka. Jelas loh itu poinnya. Jadi jangan bawa-bawa bangkit hari ketiga. Emang zombie bangkit hari ketiga? Tak ada itu, Bung. Itu hanya tanda bagi angkatan jahat. Saya rasa orang Kristen ini orang-orang cerdas-cerdas semua. Saatnya lah berpikir. Jangan ego dalam beragama. Jangan karena nenek kakek kita mendarah daging di Kristen. Cobalah sekali-kali ya piknik keluar. Piknik, gunakan akal ini untuk beragama. Celaka keturunan kita nanti. Cukuplah kita dan orang tua kita. Tapi anak-anak kita jangan juga dibawa ke neraka. Saatnya sadar. Mumpung masih ada umat Islam yang selalu memperingatkan. Ini loh yang sebenarnya. Kenapa harus berkiblat ke umat Islam? Satu, umat Islam ketika membahas kitab, mereka tidak punya doktrin, tidak punya dogma. Mereka tidak punya kepentingan. Mereka semata-mata hanya untuk menyelamatkan, memperingatkan saja. Tidak ada uang, saya tidak dibayar. Berbeda dengan orang-orang yang di tempat Anda, ada yang dia tunggu setiap bulan. Sehingga penekanan doktrin dan dogma itu harus selalu ditekankan. Kenapa? Kalau tidak, jemaat kabur tak makan. Jadi lihatlah pemberitaan yang tidak memiliki kepentingan duniawi. Kami umat Islam memberikan ini informasi bukan tidak ada kepentingan duniawi. Bahwa ketika banyak orang yang meninggalkan agama Kristen, kami akan diberikan honor. Kami tidak ada, itu ada kepentingan duniawi. Ini semata-mata karena Islam itu rahmat, menyampaikan kebenaran. Coba Anda pikirkan, oh benar juga ya. Yesus berkata, tak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat ini, kepada angkatan yang tidak setia ini, selain tanda Yunus. Nah, tanda Yunus ternyata adalah simbol angkatan jahat. Begitu, Bung, silakan. Oke, Jo, tadi ada saya dengar tadi Anda menyangkal kebangkitan Kristus, Bang Juma. Siap. Menyangkal kebangkitan Kristus, berarti Anda menyangkal ayat Maryam 33. Oke. Ada di sana kebangkitan dan hidup kembali. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu kebangkitan Kristus itu adalah suatu yang mustahil, tidak mungkin layak gitu kan? Oke. Baik. Jadi kalau Anda membawa data Maryam 33, lalu kemudian saudara saya menjadikan ini sebagai patokan Yesus lahir, mati pada abad pertama, kemudian bangkit lagi pada saat hari ketiga. Berarti Anda juga harus mengakui hal itu juga dialami oleh Yohanes. Kenapa? Karena di ayat Maryam, surah Maryam ayat 15, di situ Yohanes Pembaptis juga diceritakan sama. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Sama. Bunyi ayatnya di data 15 juga begitu. Yohanes Pembaptis dikatakan kesejahteraan bagi Yohanes Pembaptis pada saat dia dilahirkan, pada saat dia diwafatkan, dan pada saat dia dibangkitkan hidup kembali. Apakah Anda mau beriman kepada Al-Quran? Maryam ayat 30, 33 dan seterusnya. Berarti Anda juga harus beriman kepada Maryam ayat 15. Berarti Yohanes Yahya Pembaptis juga bangkit. Apakah betul? Benarkah demikian? Karena yang diterangkan di dalam surah Maryam ini adalah fase hidupnya. Semoga berbicara mengenai sesuatu yang belum terjadi.
Jadi ketika dikatakan semoga kesejahteraan bagi aku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku apa? Pada saat aku dibangkitkan kembali. Ini berbicara mengenai 3 fase dalam kehidupan beliau. Apa fase itu? Lahir, habis itu meninggal, habis itu kemudian bangkit. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Nabi Isa sudah wafat? Belum. Nabi Isa diangkat hidup-hidup sebagaimana yang dijelaskan di dalam Bible. Nabi Isa diangkat hidup-hidup, tidak mati dia. Dia sekarang ini masih hidup. Nanti di akhir zaman turun kembali untuk menjadi hakim bagi terdakwa. Siapa terdakwa? Itu kalian. Kenapa kalian terdakwa? Tengok Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Siapa yang diusir di sana? Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, orang-orang yang bermujizat pakai nama Yesus, orang yang meramal, orang yang menubuatkan, orang yang bermujizat pakai nama Yesus, yang diusir. Baca pelan-pelan. Matius 7 nomor 15 sampai 23. Yesus akan datang di akhir zaman mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan. Jadi dia datang menjadi hakim untuk kalian. Makanya di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan ketika aku ada di tengah-tengah Bani Israel. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi kalian akan ditanya, kenapa kau memanggil aku Tuhan? Kenapa kau menyembah aku? Siapa yang ngajarin? Makanya dia turun. Makanya di Al-Quran beliau, Nabi Isa, dihakimi oleh Allah. Wahai Isa, a'anta qulta linnas takhizuni, apakah engkau yang mengajarkan Kristen menyembah dirimu? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Apa yang kau perintahkan kepadaku? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal. Mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Jelas sekali kok. Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Yesus mengatakan dalam Matius 7, pengajar-pengajar palsu, buah-buahnya akan dilemparkan ke dalam neraka. Jelas kok. Kemudian Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa dia mengatakan kamu pembuat kejahatan? Karena kalian memanggil dia Tuhan. Matius 13 nomor 50. Kemana perginya pembuat kejahatan? Dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jelas kok itu, Bang. Jelas. Makanya Islam datang kemudian menyadarkan, hai saudara-saudaraku, sini yuk kita menyembah kepada Tuhannya Yesus. Ayo, come here. Jangan Anda mengikuti ajaran paganism. Karena ending, ujung muara dari penyembahan kepada Yesus itu tidak sampai kepada pengajaran Yesus. Kalau tidak percaya, tunjukkan kepada kami. Saya akan membaptis provinsi Sulawesi Selatan kalau ada Yesus pernah mengajarkan dirinya disembah. Ada? Tak ada. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah, kalian semua pembuat kejahatan. Jangankan kepada kita manusia, Yesus mengajarkan. Kepada iblis aja Yesus ajarin. Wahai iblis, hanya kepada Tuhanmu sajalah engkau mengabdi, menyembah. Jangan kepada yang lain. Sementara Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, bukan ateis. Dia bertuhan. Yesus berdoa, Yesus sujud, Yesus menangis, Yesus was-was, Yesus ketakutan, merintih dia, berpeluh dia, bermohon kepada Tuhannya. Dia bukan ateis. Sementara Yesus mengatakan, jika kau percaya kepada aku, kamu juga akan mengikuti pekerjaan yang aku lakukan. Aku bertuhan, kamu harus bertuhan. Bertuhan kepada siapa? Kepada Dia yang telah mengutus aku. Siapa itu? Hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Sederhana kok itu, Bung. Kalau polanya mengikuti nasihat Yesus. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, bukan dengan doktrin dogma. Begitu saudara, silakan. Naikkan teman-teman Kristen yang mungkin bisa lebih memahami Bible, biar kita diskusi pelan-pelan dan juga membahas tentang Quran. Kita Quran dan Bible kita harus padukan. Silakan, host. Bang Zuma, saya sapa dulu. Bang Adi, selamat
Sore, Assalamualaikum Bang Adi. Adi 4171 monitor. Bang Adi. Bang Adi. Kata beliau tadi ini ada teman yang memualaf Bang Zuma. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga aja ya. Tapi ingat, Islam la ikraha fiddin, tak ada paksaan. Ya. Al-Quran hanya datang mengajarkan kepada kita umat Islam untuk mengingatkan saja, bukan untuk menghakimi, mengingatkan. Oleh karena itu, saudara-saudara Kristen, jangan ajak kami kemudian untuk berdialog, berdebat dengan cara-cara yang tidak baik. Bang Suma bisa memberikan pengajaran tentang Al-Quran dengan cara santun layaknya saudara-saudara adik-adik saya Islam yang ada di sini. Tapi kalau Anda mencoba untuk seperti yang tadi menghujat Rasulullah, Bang Suma juga bisa jadi singa bagi kalian dan bisa menjadi merpati buat kalian. Innama tunziru man ittaba'az zikra wa khasyar rahmana bil ghaiba fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan saja dan yang takut kepada pencipta langit dan bumi yang maha pengasih, walaupun pencipta itu tak terlihat oleh mereka, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Silakan sahabat, silakan. Syukran sahabat yang mendukung di bawah ya, terima kasih. Aku mau tangkapi tadi. Ya, silakan saudara mayor. Ya, makasih Bang Juma. Ini di Maryam 33. Siap. Coba saya tuh masih kasih paham dulu saya ini Bang Juma. Iya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Ini kelahirannya ya Bang Juma ya. Iya. Hari wafatku. Ini wafatnya. Dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Padahal yang sekarang yang sudah terjadi, ya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari-hari lahirku. Hari bangkit, hari kenaikan, udah hari kebangkitannya langsung. Kapan di hari wafatnya? Oke, baik. Kullu nafsin zaikatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati menjelang kiamat. Di mute dulu, saudara. Jadi gini, satu hal yang perlu sebelum kita masuk ke dalam pandangan kacamata yang fokus kepada ayat 33 ini. Saudara, kita harus memahami nih, kita umat yang hidup di abad sekarang. Kita tidak hidup di abad itu. Kita nggak tahu cerita yang muncul kemudian itu adalah cerita yang sangat sadis dan hanya Al-Quran yang melakukan pembelaan. Bible yang mengaku sebagai kitab suci, mengaku sebagai firman Tuhan, di mana di sana berkongko-kongko para rasul menuliskan tentang aspek keselamatan menurut iman Kristen. Sayang sekali, Bible begitu tebal, begitu banyak penulisnya kemudian tidak mampu membantah fitnahan-fitnahan tuan rumah yaitu Yahudi terhadap Yesus. Ketika emaknya kemudian difitnah, emaknya difitnah bertunangan, emaknya difitnah kemudian berzina, emaknya difitnah kemudian cabul dengan tentara Romawi, Bible tidak mampu memberikan bantahan terhadap tuduhan itu. Saudara sekali-kali baca Talmud. Kitab itu mahal, tapi ada di Google. Coba Anda buka bagaimana penghinaan Talmud terhadap Yesus, terhadap ibunya Maria. Penghinaan demi penghinaan. Kalau Anda membaca layaknya saya membaca, air mata Anda akan menetes. Bagaimana Nabi Isa yang kami imani, yang saudara sebut sebagai Yesus, diceritakan begitu sadis dalam kitab Talmud. Al-Quran kemudian datang beberapa tahun kemudian untuk meluruskan fitnahan-fitnahan itu. Bible tidak. Bible berselancar ke Eropa hanya untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka, menyembah Zeus menuju kepada menyembah Yesus, tanpa melakukan pembantahan terhadap tuduhan-tuduhan Yahudi terhadap Nabi Isa atau terhadap Yesus yang kalian tuhankan. Jadi ayat Maryam ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Maryam dan anaknya. Ketika dituduh, ketika diusir, apa kata Allah? Fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan. Ini Allah memberikan petunjuk, membantah tuduhan Bani Israel yang memfitnah Siti Maryam, Bunda Maryam, memfitnah anaknya sebagai anak zina. Sampai orang-orang mengatakan, ya ukhta Harun, makana abuki. Itu makana abuki mra'asau. Wa ma kanat ummuki bagian. Wahai kau Maryam, saudara perempuannya Nabi Harun, ayahmu bukan seorang pesina, ayahmu bukan seorang yang punya perisai borok, dan ibumu bukan pesundal. Kenapa kau hamil? Kenapa kau berzina? Kenapa kau hamil di luar nikah? Wahai kau saudaranya Harun. Tuduhan orang Yahudi terhadap Siti Maryam. Diusir dia, sampai diceritakan di dalam Bible Anda dia harus melahirkan di kandang binatang. Naudzubillah, subhanallah.
Al-Quran membantah. Seketika kemudian bayi masih orok berbicara, maka Maryam kemudian menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak bayi ini? Wahai kau Maryam, bagaimana kami mau berbicara anak bayi? Mana mungkin bayi ini bisa berbicara, kata orang-orang Yahudi pada saat itu. Lalu apa kata Nabi Isa seketika bayi itu berbicara? Qala inni Abdullah, wahai kau yang memfitnah ibuku, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Bayi berbicara nih, berbicara akan masa depannya. Kelak aku akan diangkat menjadi nabi bagi kalian, dan kelak aku akan diberikan ketetapan-ketetapan berupa hikmat Injil kepada kalian. Bayi berbicara, membantah tuduhan para Yahudi, orang-orang Farisi laknatullah pada saat itu. Nah, sekarang Bebel apa pembelaannya terhadap Maryam yang dituduh zina? Tak ada. Kristen sibuk dengan konsep doktrin dogma paganisme Romawi Yunaninya tanpa melupakan tanpa mengingat akar permasalahan. Al-Quran tidak mensucikan nama Isa alaihissalam. Seketika bayi itu berbicara, ini Abdullah, wahai kalian Bani Israel, aku ini hamba Allah, dilahirkan dalam keadaan ajaib tanpa seorang ayah. Aku diutus untuk sebagai tanda kenabian bagi kalian. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan dia Allah menjadikan aku sebagai seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Aku bukan orang terkutuk, aku orang yang diberkati dimanapun saya berada. Dan Allah memerintahkan kepadaku melaksanakan ibadah dan juga zakat selama aku hidup. Aku bukan penipu, aku bukan orang yang terkutuk, aku orang diberkati. Mustahil aku diludahin, mustahil aku ditonjok, mustahil aku ditombak, mustahil aku disalib, mustahil aku dibunuh oleh kalian. Aku ini nabi, aku ini rasul, aku ini orang yang diberkati. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiyan. Dan aku ini adalah orang anak yang berbakti kepada ibuku. Tak mungkin ibuku yang melahirkan aku menjadi hambaku. Tak mungkin ibu yang membesarkan aku dengan berbagai fitnahan menjadi orang yang sujud menyembah kepada anaknya sendiri. Mustahil. Dia yang melahirkan aku dengan susah payah, dia menyingsingkan dirinya dari fitnahan dan tuduhan orang-orang, membesarkan aku seorang diri dengan susah payah. Aku berbakti kepadanya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiyan. Dan dia Allah menjadikan aku seorang yang tidak sombong dan tidak celaka dan tidak durhaka. Aku menyayangi ibuku. Sementara di Kristen sekalipun Yesus tidak pernah diceritakan memanggil ibunya dengan panggilan matera. Selalu dipanggil dengan panggilan Gunaika, perempuan, perempuan, wahai perempuan, wahai perempuan. Kenapa Yesus tidak pernah diceritakan memanggil ibu? Kenapa di Bible tidak pernah Yesus memanggil orang yang melahirkannya sekali aja dengan panggilan ibu? Kenapa? Kenapa Yesus tidak pernah memanggil matera, matera, ibu, 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 tetapi selalu memanggil perempuan, wahai perempuan, perempuan? Sedangkan panggilan Gunaika itu sama dengan panggilan kepada orang-orang yang lacur kala itu. Perempuan pelacur juga dipanggil Gunaika, ibu yang melahirkan juga dipanggilnya Gunaika. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa enggak manggilnya matera? Wahai ibuku yang telah melahirkan aku. Wa barram biwalidati, aku berbakti kepada ibuku, bukan memanggilnya dengan panggilan yang setara dengan Sunda. Wa salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi ini Nabi Isa merangkaikan ceritanya pada saat dia bayi. Sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku. Ini dalam keadaan bayi dia berbicara. Dan pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku diwafatkan, nanti ke depan setelah kiamat aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali setelah sangkakala ketujuh. Semua orang bangkit semuanya, tak ada yang hidup, tak ada yang mati, semuanya akan dibangkitkan. Semua Kristen, ateis akan dibangkitkan, termasuk Yesus akan dibangkitkan dari kematian. Jadi ini ayat harus dipahami kronologis cerita.
Bukan pada saat dia mati, enggak. Nabi Isa alaihissalam tidak meninggal dunia. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Mazmur 91 nomor 16. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, datang menerapannya. Engkau hanya menonton orang-orang fasik dalam kurung Yudas yang makan suap. Bagaimana pembalasanku terhadap mereka? Jelas itu. Jadi ayat ini harus dipahami, saudara. Ayat Maryam 33, kalau dianggap itu sebagai konsep seperti Kristen, maka harus mundur ke ayat 15. Berarti Yohanes Pembaptis juga bangkit pada hari ketiga. Oke, silakan Anda tanggapi. Ya, bentar Bang Jumat. Jadi gini, apa yang saya tanyakan kepada Bang Jumat tadi belum terjawab. Bagaimana Anda mengimani di surat Maryam 33 itu hari dia lahir, wafat, bangkit dan hidup. Kenapa setelah Anda imani hari kelahirannya langsung hari kebangkitannya naik surga? Kan itu. Baru kedua saya tanggapi lagi Bang Jumat. Silakan. Tadi tidak ada Yesus pernah menyebut ibu, ya. Nah, saya kasih datanya nih Bang Juma. Yohanes 2 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba." Nah, ini memanggil ibu. So, kalau mengatakan Yesus tak pernah memanggil ibu. Ya. Jadi yang terfokus tadi Bang Juma, coba Anda jelaskan dulu bagaimana Anda mengimani surat Maryam 33 itu hari kelahirannya langsung hari kenaikannya. Nanti hari kapan dia nanti baru bangkit hidup kembali? Silakan Bang Jumat. Oke, baik. Tidak ada di original teksnya Yohanes 2 nomor 4 kata ibu. Baik itu Gunaika ataupun kata Matera. Tak ada, carikan saya kalau ada. Itu nggak ada. Jadi ini hanya penambahan saja oleh Lai. Oke. Nah, kemudian Anda bertanya tentang Al-Quran surah Maryam. Ini sudah jelas ini. Pada saat dia bayi, dia tidak bercerita akan mati pada usia ke-33. Enggak ada dalilnya tuh. Wassalamu alayya yauma wulidtu, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Oke? Yang kedua, pada hari wafatku. Tidak bercerita tentang wafatnya itu pada abad pertama di usia 33 tahun, tidak. Bukan bercerita di situ, karena pada saat kemudian Nabi Isa terangkat ke langit, dia tidak meninggal. Dia hidup, dia terangkat hidup-hidup. Belum tercabut nyawa dari raga, dia tidak meninggalkan jasad di bumi, tetapi dengan jasadnya terangkat kemudian. Kenapa disama-samakan? Kenapa di Kristen mati dulu pada bangkit pada hari ketiga? Karena itu tadi, angkatan jahat harus punya oleh-oleh dari Yesus. Angkatan jahat ini harus punya oleh-oleh, dan kita lihat kemudian oleh-oleh ini akan menjadi aib kekal. Kita lihat di dalam Yeremia 23, aib kekal untuk orang Farisi, nabi-nabi palsu dari Yerusalem. Baca Yeremia 23 dari data nomor 9 sampai data nomor 40. Yeremia menceritakan orang-orang yang ada berasal dari Yerusalem mengaku sebagai nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Nabi Saulus. Orang Farisi, Paulus ini katanya, dia adalah nabi dari Yerusalem. Kata Tuhan di dalam Yeremia 23, aku akan menimpahkan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak terlupakan. Aib dan noda, tanda-tanda daripada tanda Yunus yang diberikan kepada angkatan jahat. Itulah kemudian noda dan aib yang kekal itu. Manusia mati bangkit pada hari ketiga, ditertawakan kita, Bung. Tuhan jadi manusia, jadi mayat, bangkit pada hari ketiga. Ya Allah, ini ajaran tahayul. Ditertawakan, ini aib yang dihasilkan dari pengajaran nabi palsu dari Yerusalem. Makanya saya katakan kepada saudara, Nabi Isa tidak meninggal. Dia tidak dipisahkan jasad dan ruhnya, terangkat dengan jasadnya ke langit. Lalu nanti wafat ketika datang kedua kalinya, kiamat, treong.
tanda-tanda kiamat adalah Nabi Isa datang. Begitu beliau datang menyelesaikan tugasnya menghakimi orang-orang yang terdakwa menyembah dirinya ini, kiamat terjadi. Setelah kiamat, wafatkan dia. Itulah masanya dia wafat. Kapan dia bangkit? Pada saat sangkakala ditiupkan, bangkit semua manusia. Itulah kebangkitannya Nabi Isa alaihissalam. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Seperti itu, Bang. Kalau Anda mengatakan oh tidak, wafat yang dimaksud di sini adalah bangkit pada hari ketiga, berarti mundur di ayat 15, berarti Yahya juga begitu dong. Apakah betul? Tidak. Oke, lanjut. Tapi ayat itu bagaimana? Kan di saat di ayat itu mengatakan kelahirannya, wafatnya, hari dia bangkit dan hidup kembali. Nah, di saat sekarang Anda kan tidak mengumumkan kalau Isa itu adalah sudah wafat. Nah, sekarang dia itu kelihatan kalau dia itu terangkat ke langit. Nah, jadi hari wafatnya kapan? Jadi kebangkitannya kapan? Gitu, hidup kembali kapan? Hari wafat itu. Oke. Hari wafatnya nanti ketika dia datang dia kan datang kedua kalinya nih menjelang kiamat. Pada saat dia datang menyelesaikan penghakiman terhadap terdakwa yang menuhankan dirinya, kiamat, wafat dia di situ. Semua wafat, tak ada lagi kehidupan. Wafat, semuanya wafat. Pada hari aku diwafatkan, wafat bersama-sama. Bang Suma, Yesus, semua wafat. Pada hari aku dibangkitkan kembali, yaitu pada masa dibangkitkan. Ingat, fase kehidupan manusia itu ada 3. Lahir, mati, hidup. Itu fase. Ini yang diceritakan. Wassalamun alayya yauma wulidtu 1. Wa yauma amutu 2. Wa yauma ub'atsu hayya 3. Fase kehidupan manusia itu ada 3. Termasuk Anda. Anda sudah dilahirkan? Sudah. Nanti Anda akan mati? Yes. Setelah Anda mati, Anda akan dibangkitkan lagi untuk dihakimi. Yes. Jadi ada 3 fase dalam kehidupan manusia. Inilah Yesus ceritakan. Dia minta apa? Bukan minta dihidupkan, tapi dia minta diberkati. Dia minta pemberkatan, dia minta kesejahteraan, damai sejahtera untukku. Semoga pada hari kelahiranku diberikan, pada masa aku diberikan diwafatkan aku diberikan, dan pada saat aku dibangkitkan aku juga diberikan kesejahteraan. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Tak ada hubungannya dengan ajaran Kristen bangkit pada hari ketiga, tak ada. Silakan, Bung. Oke, coba saya ini terus. Oke, Iya. Ini saya korelasikan dengan keimanan kami dulu ya. Ya, 18. Yesus silakan. mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau manusia, kemanusiaannya Yesus sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, bagaimana dia akan mati lagi? Kapan dia akan mati lagi? Sedangkan di sini dikatakan dia sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang saya tanyakan tadi Bang Juma, hari dia lahir, dia itu sekarang kan udah langsung hari kenaikan, udah naik. Jadi kematiannya kapan? Setelah dia naik surga, apa dia akan mati lagi? Padahal di kitab Bible ini dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Apakah itu orang yang sudah diberikan kuasa di surga dan di bumi akan mati lagi? Bagaimana dengan hal seperti ini kita beriman Bang Juma? Coba Anda jelaskan lagi. Baik, saudara membaca Matius 28 nomor 18 kalau tidak salah ya. Nomor 18 ya. Nah, gini Bung. Kalau Anda melihat manuskrip Matius 28 itu manuskrip tertua nih, tertua ya. Itu hanya sampai data nomor 15. Itu satu. Jangan ditanggapi dulu. Yang harus tersiar sampai hari ini, coba Anda baca nomor 15-nya. Yang harus tersiar sampai hari ini adalah tentang tentara upahan. Yang harus tersiar, bukan tentang kuasa diberikan, beritakan Injil kepada seluruh makhluk, siapa yang percaya baptis. Itu sisipan data yang muncul belakangan. Sekali lagi saya katakan, Matius 28, coba Anda belajar sama ahli manuskrip di Bible, di agama Anda, internal Anda. Tanya, ada enggak manuskrip data 16 sampai nomor 20 di Matius 28? Kalau ada, datang kembali kepada saya, ajarin saya kalau ada. Tak akan pernah Anda temukan itu. Dia hanya sampai data 15. Oke, mari kita buktikan bahwa ini adalah hanya penambahan. Kita buktikan. Ketika dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, berarti dia diberi kuasa dong terhadap orang-orang yang menyalibkan dirinya.
Berarti dia diberi kuasa dong untuk mengampuni dosa tanpa dia harus mati dan melibatkan setan, melibatkan tentara Romawi, melibatkan orang Farisi, melibatkan orang Yahudi, melibatkan ahli Taurat, imam kepala mahkamah agama. Dia berkuasa dong. Dosamu semuanya telah kuampuni. Tapi apa kata dia di atas salib? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Loh, tadi katanya dikasih kuasa. Belum lagi Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, tapi kan sudah dikasih kuasa katanya. Inilah bukti bahwa ini kejanggalan, ini data-data yang disisipkan ini tidak rasional. Ibrani 5 nomor 7. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesalehannya, doanya telah dikabulkan. Kan ditertawakan orang. Diberikan kepada aku kuasa di surga dan di bumi. Loh, untuk menyelesaikan masalah ributnya dia ditangkap ataupun tidak saja nggak bisa. Diberi kuasa apa rupanya yang diberikan kepada Yesus? Tak ada. Ini hanya data sisipan untuk meracuni otak saudara. Yesus itu Tuhan. Kenapa dia diberi kuasa? Oke. Kalau begitu, kenapa dia tidak mampu lolos dari salib? Kenapa dia tidak mampu kemudian menyelamatkan orang-orang yang melakukan tipu muslihat untuk dia dibunuh? Kenapa kemudian dia biarkan Yudas berkhianat, dikerumuni oleh setan, dirasuki oleh setan? Kenapa kemudian dia membiarkan murid-muridnya mati, Lukas, Markus, Matius dan semuanya mati mengenaskan? Kenapa kemudian Paulus dibiarkannya mati secara seperti itu? Bukankah dia diberi kuasa? Faktanya hoax. Itu hanya obat kuping untuk mendoktrin dan mendogma kalian. Sekali lagi, poin pertama tadi, Matius 28 hanya sampai data 15-nya yang harus tersiar sampai hari ini. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 31 ya. Yang harus tersiar sampai tanggal 31 Maret 2024 adalah tentang tentara upahan. Data 16 sampai data 20 itu adalah tambahan saja. Itu tidak perlu tersiar bahwa dia diberi kuasa. Memalukan. Kalau Yesus diberi kuasa di atas muka bumi ini, tak ada penyaliban. Kalau dia Yesus diberi kuasa, tak ada Kristen. Nah sekarang Anda pilih, Yesus diberi kuasa atau tidak. Kalau Yesus tidak diberi kuasa, wajar dia dibunuh. Tapi kalau Yesus diberi kuasa, dia tidak akan mungkin dibunuh. Tuhan kok dibunuh? Itu tak mungkin. Dengan demikian, kalau Yesus diberi kuasa, Kristen digulung oleh tikar. Ayo, pilih yang mana? Islam hanya meluruskan. Oke, silakan. Ini loh Bang Juma. Silakan. Kalau Anda juga berdiskusi dengan model seperti ini, dikit-dikit Anda tidak bisa menjelaskan, Anda larinya itu memalsukan kitab Bible ini sendiri. Kalau memang Anda betul mendengar narasi Anda itu bahwa Bible ini sudah dipalsukan, tunjukkan Bible aslinya, Injil aslinya, dan kita merujuk ke sana. Kalau memang bisa Anda tunjukkan Injil yang asli kepada yang diberikan Allah kepada Nabi Isa, saya tinggalkan hari ini yang namanya kekristenan. Tapi Anda segitu gampangnya Anda mengatakan kalau Injil ini adalah palsu. Setiap kali bawakan angkat data untuk membantah pemahaman Anda bilang ini sudah dipalsukan, sisipan apa segala macam. Yang saya maksud, apa korelasinya dengan ayat Matius 28 ayat 18 ini dan tentang tadi yang dikatakan di Maryam 33. Di sana dikatakan bahwa dia ada di sana kelahiran, ada yang namanya wafat, ada namanya kebangkitan hidup kembali. Kalau yang namanya orang sudah terangkat naik ke surga, bagaimana Isa itu bukan mati lagi? Padahal dia sudah dalam kekekalan. Dialah yang namanya raja, dia dalam segala raja dalam surga, dalam dunia. Kapan dia akan mati lagi? Bagaimana Anda merendahkan Isa lagi akan turun ke dunia, akan mati lagi, bangkit hidup kembali? Ini saya yang agak aneh cara Anda untuk beriman kepada Isa itu. Gitu loh. Makanya saya kutip dari dua ayat tadi itu di surat Maryam dan Matius 28 ini. Jadi Anda di saat Anda tidak bisa membantahkan lagi tentang data ini, Anda mengatakan bahwa data ini sudah disipan apa segala macam. Kan gitu. Harusnya kan gitu Bang Juma. Anda bisa menunjukkan kitab Injil yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Ini ayatnya major. Nah, bahwa itu ayat itu tidak ada di sini. Inilah yang kitab gedebuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa dan ini yang benar. Itu baru saya ini hari saya tinggalkan kekristenan. Itu Bang Juma. Kalau dikit-dikit kita gampang memalsukan kitab orang, kami pun bisa mengatakan kitab Anda palsu. Banyak datanya, literasi banyak yang bisa kita cabut. Bukan gitu, kita ada berdiskusi itu, bukan segampang itu kita menyudutkan namanya gimana orang dengan kata palsu dan menyisipkan. Itu Bang Juma. Oke, baik. Kita tiktokan kurang lebih 5 menit. Saudaraku,
Injil itu diberikan kepada umat Islam atau kepada umatnya Yesus? Bung, tiktokan kita 5 menit. Injil itu diberikan kepada umat Islam atau diberikan kepada umatnya Yesus? Gini Bang Juma, dalam pemahaman kami orang Kristen, Yesus tidak pernah membawakan kitab, tidak pernah tidak pernah membawa kitab. Apa yang dimaksud Injil itu? Apa kisah-kisah tentang Yesus, berita-berita tentang Yesus, pengajaran Kristus. Itulah Injil itu yang ditulis para murid dan pengikutnya. Oke, berarti pertanyaan Anda salah kalau begitu. Injil apa yang Anda minta ke kami? Sementara Anda mengatakan Yesus tidak bawa buku. Lalu buku apa yang Anda minta di kami? Gini Bang Juma, kan dia Quran Anda ada mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Injil kepada Nabi Isa. Yes. Itu yang sering saya tagih pada saudara Anda, saudara kita yang itu kalau tidak dialog. Ya. Kitab itu adalah ketetapan. Ketetapan itu sama seperti Al-Qur'an. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran sebelum dikitabkan, sebelum dibukukan sudah disebut kitab. Al-Quran sebelum dikitabkan sudah disebut kitab. Dan begitu dikitabkan betul-betul sesuai dengan asli dari Nabi Muhammad, tidak ditambah dikurangi. Injil disebut kitab, memang tidak dikitabkan, belum berupa kitab. Tapi setelahnya akan ada kitab yang dibukukan. Pertanyaannya, apakah pembukuannya sama dengan penyampaian Yesus atau pembukuannya ini tidak sama? Al-Quran dan Injil itu pada hakikatnya sama, disampaikan secara oral, lisan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nabi Muhammad juga mengatakan hal yang sama. Semua Al-Quran sudah kusampaikan, tetapi dihafalkan, lalu dibukukan. Nah, Injil disampaikan oleh Yesus, diapakan? Dihafalkan tidak? Dibukukan? Tidak juga. Nanti beberapa puluh tahun kemudian baru ada pembukuan dihasilkan dari hasil penyelidikan. Anda sudah paham sampai sana? Nah, jadi Nabi Muhammad, Nabi Isa, Yesus sama-sama corong, penyampai, mulutnya sama-sama penyampai firman. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan firman, firman itu dihafalkan, dituliskan, lalu kemudian didiktekan, imla istilahnya, lalu kemudian mangkul istilahnya, lalu apalagi ijazah istilahnya, dikatakan sebagai talaki. Nabi Muhammad membacakan, muridnya menghafalkan. Setelah menghafalkan, menuliskan. Setelah dituliskan, diperiksa lagi. Makanya disebut ijazah. Kalau lulus, diberi ijazah. Nah, Yesus juga demikian. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka tahu dengan benar, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Muridnya mendengarkan kan? Mendengarkan. Apakah muridnya menghafalkan? Tidak. Apakah muridnya menuliskan? Tidak juga. Jadi firmannya disampaikan begitu saja? Ya. Tidak ada yang menuliskan? Ada. Siapa? Kitab kanonik. Bagaimana cara menulisnya? Mereka melakukan penyelidikan. Makanya hasil tulisan itu bukan dituliskan oleh murid, tapi orang yang tidak dikenal, yang dari mulut ke mulut dia menyusun berita itu. Nah, makanya Al-Quran mengatakan apa? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai orang Yahudi, orang Nasrani, keturunan Nabi Ishak, anak keturunan Nabi Yakub, ahli kitab, sungguh Nabi Muhammad Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan dari banyak isi kitab yang kalian sembunyikan. Mari kita buktikan data ini. Mari kita buktikan yang kalian sembunyikan. Kita buktikan pelan-pelan. Yesus di dalam Yohanes 1 nomor 43. Sorry, saya agak lalut. Yohanes 1 nomor 43 dikatakan begini, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Dalam perjalanan ke Galilea, beliau bertemu dengan seorang murid bernama Filipus. Saya berharap yang ditemui di sini Paulus, tapi ternyata yang ditemui ini Filipus. Ingat, Yesus berangkat ke Galilea lalu menemui Filipus, bukan Paulus. Lalu apa kata Yesus? Filipus, iya, sini dong, ikut abang. Nah ini,
Ikutlah aku, kata Yesus. Wahai Filipus, ikut aku. Berangkatlah dua orang ini yang diceritakan di Yohanes 1 ini, yaitu Yesus bersama muridnya bernama Filipus. Paulus di mana? Lukas kemana? Markus kemana? Pengikut penulis Yohanes ini juga kemana? Kemana? Filipus yang dipanggil. Setelah sampainya di kota Galilea, apa yang mereka lakukan? Kita baca di Markus 1:14 nomor 15. Apa di situ Bang Suma? Aku penasaran. Kita lihat. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Tradang dang dang dang, berangkatlah Yesus bersama Filipus masuk ke kota Galilea. Sampai di Galilea, apa yang dilakukan oleh Yesus di Galilea? Tradang dang dang. Yang dilakukan adalah memberitakan, mewartakan, menceritakan, menyampaikan, melisankan Injil Allah. Apa kata Al-Quran tadi? Memberikan kitab ketetapan hikmat Injil kepadaku. Nih keciduk. Markus 1:14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Sama siapa tadi muridnya? Filipus. Memberitakan apa? Menceritakan apa? Menyampaikan apa? Menggambarkan apa? Injil Allah. Apakah sampai di situ? Tidak. Filipus masih melanjutkan perjalanan dakwanya. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, di situ dikatakan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas. Nas ini apa? Tulisan atau bacaan. Berbicara dan bertolak dari nas itu. Dia memberitakan apa? Memberitakan apa? Injil Roma. Dia memberitakan Injil Lukas. Salah. Dia memberitakan Injil Yohanes. Salah. Dia memberitakan Injil Markus. Salah juga. Dia memberitakan surat Filipi, Galatia. Bukan. Dia memberitakan Injil Yesus. Subhanallah. Boleh dong saya sedikit bertanya, mana Injil Allah yang diajarkan Yesus, mana Injil Yesus yang diajarkan Filipus? Gak ada. Oh, Injil itu bukan buku Bang Suma. Oh, berarti bukan kitab Lukas, bukan? Oke. Injil itu bukan kitab Bang Suma yang jatuh dari langit. Oke, berarti bukan buku Yohanes, bukan surah-surah Paulus, bukan? Pertanyaannya akan memberatkan Anda. Lalu dari mana buku-buku yang menjadikan kalian menyembah manusia itu? Dari mana kalau Yesus ternyata tidak pernah mengajarkan? Sementara Al-Quran mengatakan bahwa ketika ia bayi, dia membela ibunya dengan mengatakan, aku akan diberikan kitab, aku diberikan tanda kenabian. Aku ini, kata beliau, diberikan tanda kenabian. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Isa, Yesus ketika di Galilea memberitakan Injil Allah. Filipus bersama dengannya juga memberitakan Injil Yesus. Mana kitab yang diberikan Nabi Isa? Tunjukkan kepada kami. Kami yang harus minta, karena Nabi Isa adanya di Yahudi, bukan adanya di Arab. Kami yang harus minta bukti itu. Jangan Anda tunjukkan surat kepompong dari barat itu, jangan. Kami minta Injil Allah, kami minta Injil Kristus, Injil Yesus. Tunjukkan kepada kami. Ada. Al-Quran mengatakan mereka telah menyembunyikannya. Mereka mengumpetin. Itu kata Al-Quran. Kalau tidak, sekarang tunjukkan kepada kami. Kami ingin tahu mana Injil itu. Ada? Rasulullah Muhammad SAW diseru oleh Allah. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Nabi Muhammad SAW datang menjelaskan isi kitab yang kalian sembunyikan. Apa isi kitabnya? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan Kristen menyembah dirimu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan Bani Israel sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau ini salah, tolong tunjukkan dalilnya. Wahai orang-orang Kristen, sembahlah aku, Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Romawi. Mana? Tunjukkan. Ada? Ada? Tak ada, Bung. Tak ada. Oleh karena itulah Islam datang diutus untuk menyelamatkan kalian dari kesesatan. Demikian. Silakan. Dan Guna, Siap. saya berangkat tadi dengan minta data bahwa Anda mengatakan Bible kami itu adalah ayat yang saya tunjukkan tadi dari sisi sifat.
Dari sana saya berangkat tadi karena Anda mengatakan itu sudah kategori palsu, ya. Makanya saya bilang, karena kenapa di dalam keimanan saudara Muslim juga, Isa itu juga ada yang kalian yakini adalah Yesus itu juga, dan Isa di sana dikatakan diberikan kitab Injil, ya. Di sana dikatakan sudah kitab, berarti kitab itu berbentuk lembaran yang ada tulisannya, diberikan kepada Nabi Isa. Nah, sekarang di saat Anda menduduk kitab kami itu kita ayat sisipan ayat segala macam dan palsu, tunjukkan kitabnya mana yang asli itu. Kalau memang betul, kan itu saya katakan tadi Bang Juma. Kalau memang betul bisa Anda tunjukkan kitab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Ini hari saya angkat kaki dari nama keimanan orang Kristen. Itu. Jadi kalau di saat kita mendudukan sesuatu pada seseorang itu kita harus ada buktinya. Contoh Bang Juma, saya megang uang 100.000, Anda megang uang asli, Anda bilang itu palsu yang saya pegang. Anda bisa menunjukkan, ini yang aslinya, tandanya gini, model seperti ini. Nah itu sekarang Anda mendudukan bahwa Bible itu adalah ada sisipan, ada segala macam. Di mana di dalam keimanan Anda juga Allah memberikan kitab juga, kitab Injil kepada Nabi Isa. Tunjukkan Bang Juma. Itu aja. Oke. Bukan yang tadi Anda bernarasi lagi kemana-mana gitu loh sampai Baik, di Filipus. baik. Oke. Jadi begini saudara, Al-Quran kan sudah menjelaskan kitab, isi kitab yang kalian sembunyikan. Kan sudah jelas ini. Siapa yang menyembunyikan? Bani Israel. Kenapa Anda minta ke saya? Kenapa minta ke kami umat Islam? Al-Quran mengatakan, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Yang kalian sembunyikan, kitab yang kalian sembunyikan. Kalau disembunyikan, yang menyembunyikan siapa? Siapa terdakwa yang menyembunyikan ini? Bani Israel. Kalau sekarang Anda mengatakan Anda Bani Israel, itu keliru. Anda itu dari barat, menerima ajaran dari Bani Israel. Harusnya Anda dan saya sama-sama minta kepada ahli kitab. Wahai ahli kitab, tunjukkan ajaran Yesus itu mana. Jangan kamu umpetin. Al-Quran mengatakan mereka menyembunyikan. Dan kitab saudara menceritakan, pewarta yang menuliskan kitab saudara menuliskan bahwa Yesus memberitakan Injil Allah. Injil Allah berarti apa? Firman Allah. Kalau berbicara mengenai firman Allah, berarti berbicara tentang kalam Allah. Nah sekarang permasalahannya kalam Allah, firman Allah yang datang kepada Yesus, adakah enggak? Ada. Apa kata Yesus? Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Nah tuh, keciduk kan? Firman yang kau berikan kepadaku semuanya telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, mana segala firman itu? Tunjukkan. Tak ada kan? Inilah yang Al-Quran katakan disembunyikan. Kok jadi saya yang harus menunjukkan? Kitab saya mengatakan menyembunyikan. Nah, Yesus mengaku menurut wartawan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Sekarang mereka setelah menerima firman itu mana? Mana firman itu? Mana firman itu? Al-Quran mengatakan disembunyikan. Kalau ada, Anda bisa tunjukkan kepada saya, berarti Al-Quran salah. Selama Anda tidak bisa menunjukkan segala firman yang Yesus terima dari Tuhan, Al-Quran tidak pernah salah. Berarti selamanya disembunyikan. Kan ada yang disebut Bible Apokripa. Ada kan? Benar nggak? Injil Filipus masuk di dalamnya, Barnabas masuk di dalamnya, Andreas masuk di dalamnya, Thomas masuk di dalamnya, Simon juga masuk di dalamnya. Mana? Disembunyikan. Al-Quran salah enggak? Ini ada yang menyembunyikan. Makanya ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya. Ayo, kau yang menerima Injil, yang menerima firman dari Yesus, kamu bukukan atau tidak? Kau bukukan atau tidak? Kalau dibukukan, mana pembukuan ketetapan itu? Kalau tidak dibukukan, kenapa muncul ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Roma, Kaliki, Pararang, semuanya? Kenapa ada muncul itu? Dari mana ini muncul buku-buku ini? Dari mana? Sementara yang menerima firman adalah angkatan pertama. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semua percaya. Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, mana segala firman itu? Tunjukkan kepada saya. Begitu saya buka lembaran pertama, Lukas, Theophilus yang mulia. Ini bukan firman yang diterima Yesus. Baca surah-surah Paulus, dari Paulus untuk kekasihku, anakku yang ada di Kolose. Wah,
Ini bukan untuk dari firman Yesus, ini bukan. Yesus tidak pernah mengucapkan itu. Yohanes, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama logos, logos itu adalah Theos. Ini juga bukan dari Yesus ini. Yesus tidak pernah mengucapkan itu. Yang kita minta segala firmannya mana? Yang diucapkan Yesus mana? Yang tak ada tambahan pengarang, tak ada pengurangan dari pengarang. Mana tunjukkan. Tak ada. Ini yang jelaskan Al-Quran. Yubayyinu lakum, rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Kitab yang kalian sembunyikan itu isinya sebagian dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diserukan, wahai ahli kitab, ikutlah kepada Rasulullah. Beliau datang menjelaskan isi kitab yang kalian sembunyikan. Ini. Nah, sekarang kalau Anda tidak percaya bahwa ada yang disembunyikan, mana Injil Yesus? Mana Injil Allah? Ada? Tak ada. Yang ada Injil Lukas, Injil Markus. Yang kita cari, yang diceritakan Al-Quran ini adalah Injil Allah yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Ternyata Yesus mengajarkan Injil Allah. Nah, mana Injil itu? Tunjukkan Injil Allah yang Yesus beritakan. Ada. Karena Yesus tidak mungkin memberitakan Lukas 1, Theophilus yang mulia, Wahyu 1, inilah Yesus, inilah wahyu dari Yesus Kristus. Tak mungkin. Tak mungkin itu. Yang kita minta Injil Allahnya mana? Beban, tugas, kewajibannya ada di Anda. Tunjukkan. Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Tapi kalau Anda mampu menunjukkan Injil Allah yang Yesus beritakan di Galilea, dan juga yang Filipus beritakan kemudian di Kisah Para Rasul 8, Al-Quran salah. Keliru berarti Al-Quran. Tapi selama Anda tidak bisa menunjukkan Injil Allah yang Yesus wartakan, selama itu juga Al-Quran tidak pernah keliru. Demikian. Aduh, Bang Juma aku inilah. Bang Juma. Assalamualaikum. Bentar dulu Major, aku mau. Waalaikumsalam. Udah datang lagi. Iya. No, ada yang nomor Pak Yesus mau kutanyain lagi. Selu aja lah kau. Aku cuma mau menyapa, nggak ada aku tanya. Sabar lah. Ini Bang Juma, ini sahabatku ini si Blender ini. Gak ada yang bisa, jangan sampai ada yang macam-macam ini. Silakan. Saya juga mau ibadah dulu sejenak. Silakan akhi Blender. Saya ibadah dulu, teman-teman ibadah dulu saya ya. 10 menit insya Allah kurang lebih. Oke. Silakan. Major ini agak sulit memang Bang. Karena apa? Iblis di dalam dirinya ini ketua PAC, ketua ranting, agak berat kita memang. Iblis dalam diri. Memang sama Major ini berat lah. Ketua-ketuanya semua di PP, DPN udah dikerahkan. Kalau Major sering ke komal-komal muslim, kerahkan semua iblis-iblis yang ketua-ketuanya di situ. Bawa golok, bawa kelewang. Jadi agak berat kita memang nih, Major ini. Berat kali lah, melawannya ngeri kali. Ajak perang aja. Tak kemana-mana modal congor, makanya kan ada congor juga nih. Lanjut yang lain, Bang Ardi. Lanjutlah Bang Ardi. Aku sama si Major nih, cuman dia kalau macam-macam ku cekek kok Major ya. Ya Bang Ardi. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam. Oh waduh, aku nggak disapa sama hostnya dari tadi loh. Saya di jalan tadi Bang Ardi. Sorry. Apa aku lagi di laut juga kok, ini lagi nyelam. Aku pun nggak disapa Bang. Aku pun nggak disapa. Mestinya kita yang menyapa. Jadi gimana lagi? Lanjut Bang sama Major nih Bang. Lanjut Bang. Lanjut aja dulu. Aku mau sholat asar dulu di sini. Lanjut dong Blender. Iya. Aku sama Major nih coba. Kira-kira Major sudah berdiskusi kau tadi sama Bang Juma. Apakah dapat poinnya? Atau masih mau ngerahkan lagi pasukan? Ya, kira-kira dapat nggak? Kau kalau udah kayak gini juga nggak kena juga udah nggak ngerti. Ya cuman itu tadi lah, tetap ya kan. Ya diskusi, cuma jangan bandal. Dikasih minuman, dicekok minuman baru mabuk nih apa iblis gue nih kan. Kira-kira dapat poinnya nggak kira-kira? Major. Nah, kalau poin itu tetap ada, apalagi kan yang kita ajak diskusikan ibaratnya yang betul ada pemahaman betul kayak Bang Juma kan. Tetap ada poinnya. Beda dengan komal-komal yang biasa kita hidup di sebelah. Ya kan yang ada caci makian ya kan, hujat-hujatan. Itu kadang saya kadang lompat langsung saya kalau udah ada hujat-hujatan itu. Pemakian cacian, ya itu oknum. Cuman sering kami ingatkan Major,
dan juga sudahnya sering kami sampaikan kepada teman-teman muslim. Ingat ya, kita tidak boleh memaki sesembahan orang lain. Ya betul. Itu selalu kami betul. sampaikan. Dan itu kami selalu dasar-dasar sampaikan. pengajaran Nabi Muhammad juga Iya. seperti itu. Kita tidak bisa. Iya. Kenapa? Dia sudah mengajarkan yang benar. Kita tidak bisa menghina. Terlepas kita itu beda keyakinan, kita tidak bisa menghina. Itu kalau Anda melanggar itu berarti Anda melanggar pada junjungan Anda juga, Nabi Anda Nabi Muhammad itu gitu. Nah, itu karena kami itu benar-benar sangat mencintai Nabi kami, Ya. sangat mencintai agama kami dan Allah. Nah, itulah bukti daripada iman itu, Blender. Di saat Anda mengimani apa yang menjadi pengajaran dari Nabi Muhammad itu berarti Anda betul-betul laksanakan. Jangan Anda ingkari dengan nafsu duniawi Anda dengan supaya saya terlihat nanti benar, nanti segala macam, segala cara Anda lakukan dengan hujatan makian kan gitu. Itu tuh Anda pelanggar kan gitu. Belum selesai aku bicara. Ya udah lanjut. Jangan dipotong dulu. Tadi kau ke gereja, Blender? Belum. Udah bangkit Kau Yesus ke belum? gereja? Hah? Kau ke gereja Udah tadi bangkit nggak? Yesus. Bangkit. Heeh. Kau ke gereja tadi? Ya, pastilah. Ya. Cuma ada banyak yang seksi nggak ini hari? Nggak. Seksi nggak? Banyak yang seksi nggak ini hari? Nggak. Gimana mau Nggak, seksi ya. ke sana saya bilang dalam keteduhan. Tapi di sana itu iman orang Kristen itu dimenangkan. Bagaimana yang namanya duniawi dikalahkan, ya taklukkan oleh yang namanya kuasa Tuhan itu sendiri. Dibuktikan oleh pribadi Yesus Kristus, dia menaklukkan yang namanya duniawi ya. Itu buktinya. Ya. Kalau dia tidak bangkit dari kematian, berarti apa yang dikatakan oleh Tuhan selama ini berarti itu tidak benar. Nah, dia membuktikan kuasanya memang nyata dengan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, kita lihat nanti dia akan naik kembali ke tahta kerajaan Tuhan. Ini apa hubungannya masalah seksi dengan kebangkitan Yesus? Kau pun nggak nyambung, bocah. Apa hubungannya? Aku nanya, seksi nggak ini hari? Kita manusia Saya kok. jawab tadi Blender nggak ada. Hah? Masa keteduhan tadi, memang teduh tadi, memang betul-betul kita simak yang namanya penebusan itu. Iya, di dalam gereja itu teduh kali tadi. Orang pendeta berkhotbah pun tadi kita nikmati gitu. Oh iya betul juga. Kebangkitan itu adalah bukti dari keselamatan manusia dari upah dosa itu. Iya, kau tadi ke gereja teduh memang karena kau bayar perpuluhan. Coba nggak bayar perpuluhan, nggak teduh kok. Ada Betul. perpuluhan, betulnya keluar dari Blender. Ah, nggak ada. Nggak ada Oh, nggak ada perpuluhan tadi. Mana ada? Emang tiap minggu bayar perpuluhan. Perpuluhan Loh, kalian nggak ada itu kelas itu nggak bisa dipaksakan itu. Kalau nggak ada itu apa mau dikasih perpuluhan? Oh, kalian nggak ada bayar perpuluhan, nggak ada. Kita perpuluhan ada, tapi tidak diwajibkan. Gitu loh Blender. Loh, gimana jadinya? Jadi yang kemarin yang mualaf itu, aku dekat Siapa? rumahku itu, kok dia masalah gara-gara perpuluhan loh. Masalah apa di perpuluhan? Loh, Dia gerejanya itulah di yang- mana? Apa namanya PA AKBP apa? Kristen. Kan Arang udah cerita pernah aku kau. ceritakan sama kau nih? Udah pernah? Arang cerita kau. Bukan ngarang. Kan aku pernah cerita sama kau ini tentang masalah Gak itu, ada sempak yang itu. namanya perpuluhan dipaksakan loh Blender. Dengar ya, kau dengar ya ceritanya ya. Dekat rumahku, kau kan tahu kan? Jadi saat itu aku lagi jalan-jalan ya kan, ku tengok ada Ito, ini orang kita Batak. Dia lagi pagi jemur pakaian, udah. Ku tengok dia dijemurnya sempaknya di pagar depan rumahnya. Ya kan? Dengar kau dulu. Udah disempak. Aku terkejut lah sambil naik motor. Cuk, yuk. Itu, berhenti aku. Berhenti. Ada 3 sempak dijemurnya yang koyaknya arah ke depan, ke jalan. Nah, itu lucunya kan. Dia aku bingung gini loh, ya. Kok bagai-bagai sempak kau teliti kau Blender? Loh enggak, namanya kan terlihat aku di jalan. Terus aku berpikir, ini jemur pakaian kok sempaknya ngarah ke jalan. Dia di pinggir jalan rumahnya. Dah, jadi aku tengok, berhentilah aku. Itu. Aku nanya, sempak ini itu masih pakai atau enggak? Masih lah itu, katanya. Loh, masih pakai loh. Terus aku bilang, nggak ada rupanya lagi halaman itu di belakang. Nggak ada, udah kami penuhi ke belakang semua, katanya. Oh, terus kok itu nggak sadar kok. Ini kenapa sempaknya yang koyaknya arah keluar itu? Arah ke belakang lah. Nggak sadar dia, itu nggak sadar. Oh iya katanya. Nggak sadar dia, aku ingatkan. Oh iya, aduh maaf lupa aku itu. Itulah karena banyak pikiran itu, begini segala macam. Nah itu gara-gara banyak pikiran. Rupanya apa yang itu pikirkan? Ngapain rupanya itu pikirkan? Cuma lah itu gaji laki pun pas-pasan anak 3, belum lagi hari Minggu bayar perpuluhan katanya. Iya, mak dari situ.
Dari situlah aku terus. Ada itu. Nah, kan tengoklah, kau nggak percaya, itulah kau. Dari situlah aku Bener. nyambung terus. Tunggu Benar, dulu. gini. Aku jelasin kau. Yang namanya perpuluhan saya tidak menyangkal, memang ada. Ada perintah perpuluhan, ya. Ah. Tapi tidak dipaksakan. Mana? Iya. Ya kan? Kalau di, kan tetap- kalau di saudara Muslim itu namanya zakat. Apakah zakat Lah, iya. dipaksakan? Loh, ini memang kan nggak Kita semua seperti gereja, itu. nggak semua gereja kan, Hmm? nggak semua gereja kan kayak gitu Iya kan. makanya aku bilang Tapi- nanti dia itu tapi ada. Sekalipun gerejanya seperti contohnya karismatik, orang itu tidak mau memaksakan namanya perpuluhan. Aku mana tahu gerejanya apa, Mau pokoknya dia HKBP, ngeluh. mau Protestan, mau Katolik gak ada. Nggak ngerti lah aku, makanya kau tenang dulu, diam kau, Roh Kudus kau diam dulu, kau diam kau, Roh Kudus kau diam dulu, aku belum selesai cerita, kau kepanasan kau, diam. Jadi kemudian udah, jadi ku tanya, gara-gara dia ngomong kayak gitu, perpuluhan kan, ya, loh kenapa rupanya itu masalah perpuluhan? Iya, kami kan ada kewajiban perpuluhan 10% dari hasil gaji lakiku 2,6, anak 3, udah. Jadi 2,6 belum lagi nanti iuran gereja lah, iuran inilah katanya, ya kan? Dia nyinggung ini. Oh gitu ya. Loh, jadi itu kalau misalnya nggak bayar cemana itu? Memang pernah kami nggak bayar, tapi didatangin kami ke rumahnya, ke rumah di sini dari pihak gereja. Memang dia nggak nagih toh. Cuman kan kami merasa risih katanya, ya kan? Merasa risih kami, ya kan? Ditanyanya, kenapa kau nggak ke gereja kemarin? Apa masalahmu? Ah, gitulah didatanginya. Apa masalahmu? Kenapa kau nggak ke gereja? Nah, rasanya mau dibilang nggak ada uang segan, mau dibilang nggak ini, gitu. Kadang-kadang kan itu ributnya aku sama lakiku bolak-balik, macam terbeban katanya. Loh, lucu juga itu ya, kok kayak gitu ya? Iya. Tapi kan itu aku pernah belajar dulu, pernah bertanya, aku bilang kan. Setauku ya, Yesus nggak pernah ngajarkan ke gereja, setauku. Ah, dari mana itu tahu katanya? Ya tahu lah, kan dari kitab itu. Coba itu cari. Ada nggak Yesus mengajarkan ke gereja? Nampak Nggak ada kali loh. bualmu, Blender. Nah kan, lah kan tengoklah kau bual, itulah kau. Bual. Apa yang enggak sekarang. Apa yang ku sampaikan kok bual. Ini kau dengar dulu, belum selesai ku bicara. Yang Yesus kan nggak pernah ngajarkan ke gereja. Ah, iya. Lagian begini loh itu. Kalau misalnya uang itu ada, dosa-dosa kalian kan sudah ditebus. Ngapain lagi kalian ke gereja? Oh, ke gereja itu memuji Tuhan, kami di situ wajib lah katanya. Iya, maksud aku boleh ke gereja, tapi kan perpuluhannya itu kan nggak juga diwajibkan. Memang nggak diwajibkan ya itu, memang nggak diwajibkan, tetapi didatangi ke rumah katanya. Cuman coba, nah itu memang nggak diwajibkan, tapi didatangi ke rumah. Nah jadi, iya terus kan Yesus kan nggak ada ngajarkan ke gereja. Lebih bagus lah tuh hari Minggu kalian jalan-jalan sama keluarga, uangnya gini-gini segala macam. Terus Yesus nggak ada gereja, iya juga itu ya. Udah, nggak lama lah berlalu, ya mungkin sampaikan sama itu. Nggak ada sekitar 2 minggu lebih lah. Pas aku di jalan, dipanggilnya lagi aku. Itu lagi jemur juga nih, aku lagi motor pas ngantar anak sekolah. Itu sini katanya. Panggilnya. Berhentilah aku. Apa itu? Tok. Yang kemarin apa yang itu sampaikan, ku sampaikan ke Pak Pendeta itu. Loh. Jadi apa kata pendeta itu? Ku bilang, apa yang itu sampaikan? Nggak ada Yesus mengajarkan ke gereja. Terus dosa-dosa ditebus, ngapain lagi gereja? Dimarahinnya aku itu, dimarahin Pak Pendeta katanya. Iya. Kok dimarahin pula? Itulah makanya aku juga bingung. Lah kau kapan Nah, dengan tunggu dulu. Itulah kau. Kau memang congor aku ini menyakitkan, memang lawak-lawak tapi menyakitkan. Udah, itu kok loh. Aku terkejut, kok dimarahin gue bilang. Kok dimarahin? Apa iya itulah. Apa kata pendetanya? Udah, nggak usah kau banyak kali cakap, imani saja katanya. Udah, apa lagi? Imani saja. Kau mau nggak masuk surga? Kau nggak mau selamat? Tuhan Yesus memberkati kita katanya. Ya rumah itu aja. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya katanya. Ya itu aja. Ya. Loh, gimana? Terus aku dimarahinnya. Aku kan mau bertanya lagi toh. Udah, kalau kau nggak datang ke gereja, datang aja kau besok. Nggak ada uangmu, datang aja katanya. Nah, ku ikutin lah itu. Ku ikutin lah aku nggak datang, nggak bawa duit. Datanglah aku ke gereja nggak bawa duit. Besoknya didatangi lagi ke rumah aku itu. Aduh, cemana? Rumah hancur katanya. Aduh. Dari situlah Major. Terakhir dia dipanggilnya lah aku datang ke rumah. Ini hampir tiap malam. Sama lakinya aku diundang. Kalau lakinya pulang kerja diundang. Ku jelaskanlah malah kekristenan ini. Ku jelaskan hampir tiap seminggu udah 3 kali datang itu kemari. Jelaskan tentang ini. Aku pulang nanti kadang bawa gula.
kadang bawa apa ya, bawa kopi, di servis salah. Kadang bawa sayur, ada dari ladangnya, bawa sayur. Akhirnya mualaf tuh kok, mualaf dia. Wow, satu keluarga. Ini betul Majar, jangan kau pikir kaleng-kaleng, ini betul. Jangan kau pikir ecek-ecek. Guru tebaran belum. Percaya aku sama Blender. Ah ya udah, kalau kalian memang congor kayak gitu ya dari dulu, siapapun kami bilang nggak pernah percaya kau. Memang itulah kau, makanya. Setangkan Bibelmu aja kau nggak percaya, apalagi congorku ini tetap nggak percaya lah kau, apalagi. Jadi itu fakta, itu fakta. Ngapain? Nanti ku panggil itu. Nanti sekali-sekali ku panggil itu. Tapi nggak pandai dia main TikTok, marah dia lagi ini dia, lagi main apa dia. Nah, jadi Major. Nah, itulah hidayah itu bisa datang dari mana saja. Hidayah ini datang dari sempak koyak. Nah, itu hidayah nih dari Abraham. Ya betul kan, berawal dari sempak koyak itulah. Nah itu. Tapi kan masalah kapannya itu Allah. Pertama berawal dari situ semuanya. Dari situ semuanya kan. Kemudian dia ngasih. Ya memang iya. Jadi semana? Memang itulah faktanya. Satu keluarga akhirnya syahadat mereka mualaf. Dan mereka gini loh, yang paling mendasar merasa terbeban. Kami ini mau ke gereja, mau ibadah, kok ada rasa beban. Itu yang paling mendasar. Rasa bebannya ketika nggak datang, didatangin ke gereja, didatangin ke rumah. Memang nggak nagih memang. Apalagi kalau misalnya nggak bayar perpuluhan. Wah, udahlah. Gelisah aja, macam nggak dipedulikan, macam nggak bisa dipungkirin orang itu mantan oten. Jangan macam-macam kau. Pernah juga ngalamin itu. Ya, benar, bukan aku hoax. Jadi itu Nora ini jadi korban juga maksudmu gitu? Bukan, tanya Natali juga pernah sama. Nggak bisa dipungkirin. Ini memang fakta. Tapi kan nggak semuanya. Coba tanya, orang itu korban perpuluhan ke orang itu? Loh, aku nggak ngerti lah, kau tanya lagi korban perempuan. Tahu? Kadang-kadang masalahnya Major, kalian ini nggak mau jujur. Nah, coba tanya Natali. Korban perpuluhan nggak Natali? Apa Major? Enggak, Blender cerita. Ada tetangga dia jadi mualaf gara-gara Blender. Karena kenapa? Ada sempak bolong dia ini. Jadi ada topik pembicaraan awal. Perpuluhan tadi Iya, dengarnya ramai. perpuluhan. Jadi curhat. Bentar dulu Natali. Curhat ini sitok ini sama si Blender. Katanya ada perpuluhan gini-gini. Betul gak itu? Kamu dasar-dasarnya pindah keyakinan ke dasar perpuluhan gak? Aku pindah keyakinan sih bukan gara-gara perpuluhan, gara-gara nyari Tuhan yang benar. Cuma setelah aku sadar, aku tuh merasa rugi besar gitu, dirugikan. Banyak banget uang-uangku, aku masukin ke gereja buat bayar perpuluhan. Jadi kalau inget-inget itu jadinya sebel gitu. Ngapain gitu, dari dulu nyembah manusia, bayar mahal lagi. Kan ngapain gitu? Apa kena? Itu sih ya lumayan ya Bang ya, kalau per bulan pendapatan dulu kan, apalagi marketing kan pendapatan lumayan banyak ya. Per bulan dapat 30 juta, 50 juta, itu 1/10-nya itu loh. 5 juta, 3 juta gitu. Ku kasih ke pendeta. Salah nanya kok. Salah nanya orang kau. Salah nanya orang. Iya, bayar mahal cuma buat nyembah manusia loh, nyesel loh. Bayar mahal cuma buat nyembah manusia. Natali, dari jawabanmu kau gak jujur. Nah, kok iso gak jujuri loh? Tadi kamu tadi bukan karena perpuluhan, tadi ujung juga karena perpuluhan. Loh, memang bukan karena perpuluhan, kamu kok gak nyambung sih? Aku ilmu psikologiku ada loh. Blendernya aku tahu, biar kayak gini dia congornya, aku tahu itu jiwanya. Salah, ini Hello Kitty nih. Rungok notala. Masuk Islam itu gara-gara mencari Tuhan yang benar, menyembah Tuhannya Yesus. Nah, setelah saya tersadarkan, meninggalkan kebotolan-kebotolan penyembahan manusia, semakin miris mengingat zaman-zaman dulu, bayar perpuluhan mahal-mahal buat apa? Buat nyembah manusia, yang kaya siapa? Pak Pendeta, begitu loh. Saya jamin ya Natali, ini taruhannya ya. Saya jamin, saya jamin, belum pernah yang memberikan nama perpuluhan, ku jamin. Wih, ini tukang fitnah. Jangan bohong, saya jamin. Udah ditebus ya, jadinya mau fitnah orang ya. Ya Allah. Bukan fitnah. Saya jamin itu kamu belum pernah melakukan membayar perpuluhan. Ya? Kalau aku belum bayar perpuluhan, ngapain juga pendetaku baik banget, sampai rutin banget ya, datang ke rumahku ngasih-ngasih aku hadiah. Yang namanya perpuluhan Natali itu tidak dipaksakan. Sama halnya seperti Anda. Dipaksain. Ya, kalau jaga di tempat Anda, di iman Anda yang sekarang, dipaksakan nggak? Nggak nyambung. Ya, makanya dipaksain jangan siapa Anda sih? itu dikit-dikit bawa ke perpuluhan. Di mana gereja mau sama perpuluhan itu sama saya? Loh, yang bilang maksa siapa? Kan saya bilang saya nyesel. Dulu saya ngasih ya perpuluhan. Ternyata setelah saya sadar dari kebotolan penyembahan manusia, ternyata bayar mahal-mahal perpuluhan hanya untuk menyembah manusia yang kaya pendeta.
Oke, kami nyembah manusia. Kamu nyembah siapa? Paham gak sih? Nyembah Kamu nyembah Tuhannya siapa? manusia lah. Iya, kamu nyembah Tuhannya siapa? manusia. Tuhannya Yesus yang menciptakan Iya, siapa manusia, dia? namanya Siapa dia? Yesus. Di mana dia? Allah Subhanahu wa taala. Iya, di mana? Bagaimana Anda menyembah? Akulah Allah. Malah aku kata di mana dia? Loh, di surat Toha udah jelas. Di mana? Allah Di mana? berkata Bagaimana di situ. keberadaannya dia? Kok keberadaannya dia itu gimana sih kamu tuh? Coba saya tanya, Tuhannya Yesus ya, yang Yesus bilang suaranya tidak bisa Aduh, sampai dilihat, suaranya tidak kapanpun bisa Natali, didengar. Tuhan tidak akan pernah ada di Yesus dunia sendiri ini, punya Natali. Tuhan. Jangan kamu Anda merasa tidak bisa sombong dengan imanmu melihatnya, sekarang. suaranya tidak bisa kamu dengar. Coba saya tanya, Tuhan Iya, Yesus ada di mana? itu Bisa tidak kamu akan lihat? mungkin ada Ada di di dunia karena mana? kuasa Tuhan tidak akan Ada di sanggup. mana? Karena Ada di dunia mana? tidak Coba bisa sanggup nggak? menahan kuasa Ada di Tuhannya. mana? Itu, Ada kau belajar nggak? kau Bisa nggak baik-baik kamu tentang bisa Tuhan nggak itu. kamu tunjukin? Kan aku tanya, bagaimana Jangan kamu mengenali Tuhanmu? miniaturnya ya, miniaturnya itu miniatur Bagaimana Tuhanmu, kamu itu mengenali namanya Tuhanmu? Yesus itu. Ciptaan. Dari Mengerti. Jadi ciptaannya, Anda tidak mau, dari kalau rasul-rasul Anda yang mau diutus. pindah keyakinan silakan. Anda jangan Lah, menjudutkan kamu tadi keimanan orang nanya, lain. loh kamu nanya, saya jawab kok panas sih, oh apa sih hari ini? Bukan panas Kok gitu loh. ah? Sekarang Anda mau Loh, apa sih bang? Biar ini. Bang Blender denger nggak? Tadi dia nanya ya. Dia nanya aku. Udah slow, Aku udah jawab. slow. Terus Tensi. panas. Jangan, itulah makanya kami nggak mau menjawab, Major. Itulah kau tensi. Bukan aku bukan tensi loh Blender. Maksud saya gini, Maksud aku di mana aneh kan loh. semua ada Kamu konsekuensinya. Kalian mengatakan kami mau menyembah manusia, ya nggak apa-apa. Memang kan? Sekarang Anda dikatakan Oh, menyembah bukan, siapa? bukan. Menyembah Bukan manusia, Allah. kamu. Menyembah Allah. Allah itu di mana? Bang Adrian? Allah Subhanahu wa Allah itu taala di mana? Di sana ada di hadapan, bagaimana mengenalinya? Laisa kamisli syai'. Cara mengenalinya adalah dengan memandang ciptaannya. Salah satunya adalah Major. Oke, berarti di saat Anda gini. Di saat Anda melihat ciptaannya, contohnya Anda melihat dunia ini, apakah Anda menyembah dunia ini? Oh tidak. Ngapain Kan ini? katanya tadi kan dengerin. Tadi kan Major bertanya bagaimana cara mengetahui eksistensinya, kan gitu. Ya. Ah, salah satunya adalah melihat ciptaannya, ini adalah eksistensinya. Sekarang kalau nggak percaya begini, saya tanya, Major ini berhak atas dirinya Major atau tidak berhak atas dirinya Major? Saya tanya. Ya, secara duniawi saya berhak atas diri saya. Tapi Oke, secara- kita bahas di dunia, kita bahas di dunia. Kita bahas di dunia ya, kita cek ya, kita cek. Allah saya hadir di dunia ini. Allah saya hadir, ada di dunia, ada. Ya, kita cek apakah Tuhannya Major juga ada di dunia. Sekarang saya tanya. Anda tadi bilang Major berhak atas dirinya sendiri di dunia, betul? Betul? Ya. Sekarang perintahkan kepada otot jantung Anda untuk berhenti berdetak. Silakan. Ya tinggal saya bunuh diri aja kalau mau itu. Kalau Iya, Anda iya, mau coba kalau Anda dulu. hendak- Iya, hendak- iya, silakan. duniawi mau saya Loh, turuti. nggak perlu bunuh Itu diri. artinya Gini loh, ada gini, iman, gini. Adriansa. Dengerin, Bagaimana kita itu tidak menuruti yang duniawi, karena duniawi itu adalah iblis. Dengerin. Anda tidak perlu bunuh diri. Saya minta Anda untuk menghentikan otot jantung Anda selama 2-3 detik. Silakan. Bisa nggak? Itu hal yang konyol kamu itu tantangannya. Kenapa hal yang konyol? Adriansa. Kenapa hal yang Aduh, Oke, gini, saya ganti. kalau Anda mau Saya ganti bersama-samanya, sekarang. Saya mau ganti. menuruti- Saya ganti. Silakan berhentikan otot usus Anda yang ada di dalam perut Anda. Silakan. Bisa nggak? Sekarang gini, di saat Enggak saya bisa berhenti, enggak mogok, loh, saya jangan mogok kemana-mana. makan, itu sama Jawab halnya dulu. saya itu nemu- Jawab Ya, iya. dulu. Bisa apa enggak? Bisa nggak? Bisa. Saya berhenti Gimana aja caranya? makan. Gimana caranya? Berhenti aja saya makan. Meskipun berarti kalau berhenti otot selamanya. berarti kalau Anda nggak makan, otot usus Anda nggak bekerja gitu. Diem. Iya, dia kan akan dari lahi. Loh, mati berarti Nggak pernah mati. belajar Berarti gitu. kalau nggak Iya. makan, 2 jam gitu berarti mati otot usus Anda, mati. Bukan 2 jam lah. Enggak, saya tanya 2 jam. Saya tanya 2 jam. Bisa nggak Gini. ketika makanan masuk ke dalam mulut Anda dan ke dalam usus Anda, tolong berhentikan otot usus Anda selama 2 jam. Bisa nggak? Ya tidak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Katanya si Major tadi, katanya Major berhak atas dirinya Major sendiri. Betul?
Iya, karena Kenapa nggak bisa sekarang? Sekarang pertanyaan saya, kenapa Major nggak bisa memberhentikan otot jantungnya Major selama beberapa detik, dan kenapa nggak bisa memberhentikan otot ususnya Major selama 2 jam? Kenapa nggak bisa? Padahal Karena Major itu- kan berhak. Karena itu proses organ tubuh saya. Iya, itu kan tubuhnya Major kan, Kalau betul memang kan? saya mau akhiri hidup saya bunuh Itu diri, kan ya itu kan tubuhnya Major, betul? Ya udah. Ah, berarti kalau tubuhnya Major, berarti Major berhak atas tubuhnya kan? Ya, kalau umpamanya saya mau Kenapa menuntut kok Anda nggak saya- bisa memberhentikan? Kenapa? Hah? Kenapa nggak bisa memberhentikan otot usus Anda selama 2 jam? Karena Kenapa? itu bagian dari organ tubuh saya. Dari Lah iya, saya. organ Seperti tubuh saya Anda itu kan organ tubuh Anda itu kan milik Anda, betul? Kalau saya memberhentikan organ tubuh saya mati loh, Ardiansa. Loh, kan cuma 2 jam. Bagaimana saya Cuma 2 menggerakkan jam. kalau saya mati? Ada aja. Usus itu cuma 2 jam berhenti. Cuma 2 jam. Udah koit, jangankan 2 jam, 1 jam aja udah koit, Ardiansa. Oh ya udah, nggak 1 jam. Oke, 5 menit, 5 menit. Berhentikan otot usus Anda supaya tidak meremas makanan selama 5 menit. Bisa atau tidak? Ayo. Anda memaksa saya untuk Ya memberhentikan itu proses tubuh artinya, saya. dengerin, biar jadi edukasi, dengerin. Itu artinya Anda sendiri sebetulnya tidak berhak atas diri Anda sendiri, betul? Kenapa tidak? Loh, lah kalau Kan Anda secara berhak demi Allah, atas saya berhak atas diri kalau saya sendiri. Anda berhak atas diri Anda sendiri, kalau Anda berhak atas diri Anda sendiri, kenapa Anda tidak bisa memberhentikan, menyuruh berhenti? Otot usus berhenti dulu 2 menit. Kenapa nggak bisa? Ayo. Karena itu proses organ tubuh saya. Kalau Iya, itu proses berhenti organ bersama tubuh saya, Anda sama kan aja saya mati, proses Ardiansa. organ tubuh Anda kan tergantung Anda, betul? Hah? Proses Iya, kalau organ mau tubuh Anda kan berhenti, tergantung ya Anda. udah. Saya Ya lompat, kenapa saya Anda nggak bunuh bisa diri, memerintahkan? udah. Nggak usah Kenapa 1 jam, Anda 5 nggak menit pun bisa saya dengerin. Kenapa Anda nggak bisa memerintahkan proses tubuh Anda sendiri? Kenapa? Woi. Oh, dasar. Tuhan yang nelpon tuh atau Paulus Tuhan, nelpon dia. Paulus nelpon, angkat dulu. Nelpon tuh nelpon, angkat dulu. Dasar geblek. Kenapa kau nggak bisa memberhentikan? Saya tanya kepada Anda, kenapa kau tidak bisa memberhentikan sistem tubuh Anda sendiri? Kenapa? Ya karena itu organ tubuh saya di saat proses Ya, tubuh kenapa? saya itu, Pertanyaan berhenti. saya, Berarti tidak akan kenapa? bisa bergerak loh, Redesa. Iya, Itu kenapa bagian dari kok? satu kesatuan dari diri saya sendiri. Ya, justru malah Apa dengan enggak? kesatuan. Oke, sekarang saya tanya, kau bisa saat nggak saya memerintahkan? berhentikan nanti, Dengerin. seperti apa belum itu? Dengerin. Bagaimana saya mengembalikannya? Dengerin. Kau Kan tidak bisa nggak? pahit. Dengerin. Kau bisa nggak meremas otot tangan Anda begini? Bisa nggak? Bisa nggak? Gampang kalau gitu. Kenapa yang ini bisa? Kenapa yang usus nggak bisa? Ayo. Kenapa? Karena dia di dalam. Tuh, sama-sama otot ini. Ini otot juga di dalam ototnya ini. Iya. Ototnya di dalam juga. Iya, itu otot usus itu di dalam Ardiansa. Nah iya, saya Coba agak tahu. bijak Kalau sedikit lah. ususnya di luar ya amburadul namanya. Makanya. Iya, saya tanya, kenapa Anda bisa memerintahkan otot rangka Anda untuk menggenggam tangan atas perintah Anda, tetapi kenapa Anda tidak bisa memerintah otot usus Anda untuk diam? Kenapa? Sama-sama otot loh. Ayo. Inti pertanyaanmu gimana ya, Bro? Sekarang sama-sama otot yang kau bahas kan? Otot di Iya, tangan kenapa sama sama-sama usus. otot? Usus itu Sama-sama sudah otot. ada di dalam perut. Berarti ada Dengerin. proses kita itu ada yang- Sama-sama otot. Iya, dengerin. Kenapa sama-sama otot? Kok Anda nggak bisa memerintahkan otot usus Anda untuk diam dulu 5 menit? Kenapa? Ya karena saya memberitakan otot usus saya. Salah. Itu saya bunuh diri. Salah. Tahu salah. Karena Anda tidak, ini alasan pertama. Karena Anda tidak berhak atas diri Anda sendiri. Alasan kedua adalah karena otot jantung dan otot polos itu sifatnya adalah involunteer, bukan volunteer. Kalau otot rangka itu adalah sifatnya volunteer. Paham? Volunteer itu dapat dikendalikan, involunteer itu volunteer itu secara sadar dapat dikendalikan. Kalau involunteer tidak secara sadar dapat dikendalikan. Artinya yang mengendalikan adalah
Bagaimana kamu bilang itu? Yang mengendalikan adalah Itu proses organ tubuh Ardiansa. Semua yang ada dalam tubuh proses tubuh mau prosesnya begini, saya kasih tahu. Kalau Anda Proses begini. dengerin biar pinter. Saya kasih tahu ya. Prosesnya adalah kenapa kok Anda tidak bisa mengendalikan otot jantung Anda? Karena otot jantung termasuk otot involuntir, ya. Itu artinya Anda secara sadar tidak bisa menghentikan itu karena Anda nggak berhak. Ingat ya, Anda tidak berhak. Kalau Anda berhak, harusnya Anda bisa, betul? Anda tidak berhak. Pertanyaan saya Major, siapakah yang berhak menghentikan otot jantung Anda? Siapakah yang berhak menghentikan otot usus Anda? Siapa orangnya? Bukan orang. Siapakah esensinya? Siapa? Gini. Siapa? Jawab dulu. Siapa? Jawab dulu. Jawab. Kalau secara duniawi, saya Jawab dulu siapa? Jawab dulu siapa? Jawab. Yang diri saya itu adalah Tuhan. Siapa? Tuhan. Ya sudah, selesai. Berarti Ardiansah tidak berhak atas diri Ardiansah sendiri meskipun itu di dunia. Nggak berhak. Major tidak berhak atas diri Major sendiri meskipun Major di dunia. Betul? Betul. Siapakah yang berhak? Yaitu satu-satunya adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapakah itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Major bertanya kepada saya, di mana eksistensinya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini? Barusan saya katakan bahwasanya eksistensinya ada di dalam tubuh kita sendiri sebetulnya. Ada. Buktinya sampai detik ini saya nggak bisa memberhentikan otot jantung Anda. Hei, jantung, berhenti dulu 2 menit. Jantung, hei, nggak bisa. Woi, otot usus, diam dulu 2 menit, diam. Atau gini, atau yang enak gini ya, biar kita nggak gampang lapar, biar kita hemat uang, kita berhentikan aja otot usus kita selama 10 jam pada saat puasa. Betul nggak? Enak kan? Nggak gampang lapar kan? Betul? Betul. Pada saat kita puasa nih, jam 4 subuh setelah kita makan kenyang, kita perintahkan otot usus kita, usus, kau jangan bekerja dulu, biar saya masih tetap kenyang ya, sampai besok maghrib. Bisa nggak? Bisa nggak? Jawab. Ya tidak akan bisa karena proses itu kita berjalan. Nggak bisa. Iya makanya nggak bisa karena kamu sendiri tidak berhak atas dirimu sendiri. Lalu siapakah yang berhak? Dia Tuhan. Gini ya Reza, kalau kita memerintahkan yang namanya seperti yang kau bilang tadi, berarti kamu sama aja kamu memperhatikan dirimu sendiri, proses hidupmu sendiri. Itu Ini orang gimana sih? Ini udah dijelasin panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas. Paham ini orang. Prosesnya itu proses tubuh. Bagaimana tubuh itu? Kau jangan mengajari proses tubuh saya. Kau jangan mengajari. Di dalam tubuh ini ada yang namanya sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Tahu? Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis. Tahu? Kurasa ini ada bukan cuma dia bilang kau udah masuk ke situ. Makanya jangan ajarin saya ke situ. Jangan ajarin saya ke situ. Pertanyaan saya sekarang. Siapakah yang menghantar ya respon atau stimulus dari sistem saraf perifer kepada sistem saraf pusat? Siapa yang mengantar? Jawab. Angkat tangan saya, angkat tangan saya. Kalau kau nggak paham. Makanya gini dia. Dulu waktu biologi, aku cuma bisa bertadi bangku itu di saat pelajarannya reproduksi aja. Habis itu aku tinggal kelas. Oke, Major begini ya Major. Ini aku kasih tahu baik-baik nih. Jor ya. Kalau Major tadi bertanya, di manakah eksistensi Tuhanmu sehingga kok dia tidak bisa dilihat, gitu kan? Berarti Major sepakat ya bahwasanya sesuatu yang tidak bisa dilihat itu tidak ada, betul? Ulangi. Major bilang, di manakah eksistensi Tuhanmu? Kan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala kan nggak bisa dilihat. Berarti Major berpendapat bahwasanya sesuatu yang tidak bisa dilihat itu tidak ada, betul? Ya. Betul nggak? Ya.
Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, tolong kasih tahu saya bahwasanya saya sedang berhadapan dengan orang yang punya akal. Kasih tahu saya, Jor. Major punya akal nggak? Ya, Punya nggak? ada. Mana? Mana? Ya akal saya ini ucapan saya ini akal ini. Itu Inilah ucapan. logos, Saya tanya inilah- akalnya. Iya. Saya tanya bentuknya gimana akal? Iya, Bentuknya gimana? Ini bentuk logos, jadi gini. Ini perkataan saya. Bentuk logos. Saya tanya akal, Kunculuk. Saya ini bisa Woi, dipahami. saya tanya akal. Warna akalmu apa? Coba kasih tahu saya. Warna akalmu apa? Gini, akal tidak bisa dilihat ya. Tidak bisa dilihat. Ada nggak tapi? Ada nggak? Bisa dinyatakan. Bagaimana dengan kata-kata saya? Ini akal. Dengerin. Akal namanya tidak bisa logos. dilihat. Dengerin. Akal tidak bisa dilihat. Tapi ada nggak? Ada nggak? Berarti kamu sudah bertentangan dengan pendapatmu sendiri yang menyatakan bahwasanya sesuatu yang tidak bisa dilihat itu tidak ada, betul? Gini. Yang namanya akal itu yang namanya logos. Salah Logika. orang kamu. Ya. Major dibilangin jangan terlalu kenceng kok, malah kekencengan. Saya turunkan kamu jadi kopral ya. Dasar. Ayo, coba. Jadi gini loh, Jor. Konsepnya adalah begini. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia itu belum berarti tidak ada. Ada. Contoh akal. Akalmu punya nggak? Oh punya. Mana bentuk akalmu? Ini perkataan saya. Itu bukan akal perkataan itu. Iya, Perkataan itu bukan akal. Bentar, kasih saya ngomong dulu ya. Gini. Kenapa saya sering menanyakan itu? Oke, kita kasih perbandingan. Mana Siap. yang punya eksistensi, akal atau Yesus? Silakan. Bingung dia kan? Bentar, tunggu. Kalau kita nanti makan bakso kita nanti. Tunggu. Gini. Oh, berat itu. Gini. Iya. Itu. Ayo kita dulu, Mayor, Pak. mana yang mempunyai eksistensi, Yesus atau akal? Silakan. Itu sama-sama punya eksistensi. Akal punya, Yesus punya. Jawab itu. Kenapa Yesus perlu menjadi manusia itu? Jawab itu. Kamu kan bilang. Tengok tuh. Tidak ada. Nah, sekarang Nandar jadi turun gara-gara Bang Polopo. Jadi si Polopo bertanya apa-apa aja gitu. Aduh, Major, biar gak sia-sia ya, Jadi perbincangan kita itu direnungkan baik-baik gitu loh. Bener nggak kira-kira? Oh iya bener juga ya kata Bang Ardian. Direnungkan baik-baik gitu loh. Bahwasanya diri kita ini sebenarnya itu tidak berhak atas kita sendiri, nggak berhak, Jor. Jangan ngeyel. Kalau kamu memang berhak atas diri kamu sendiri, kenapa kamu bisa sakit? Jawab. Ya karena mungkin kan faktornya itu ada. Salah, karena kamu nggak berhak atas dirimu sendiri. Iya, datang. Sekarang saya tanya, Allah Bapak bisa sakit nggak? Allah Bapak bisa sakit nggak? Bagaimana Allah Bapak sakit? Bisa atau tidak? Puasa? Bisa atau tidak? Tidak lah. Tidak, karena apa? Karena Allah Bapak itu berkuasa, paham? Ya. Sekarang saya tanya, Yesus bisa sakit nggak? Bisa. Tidak. Loh, yang ditusuk sama lambungnya sama tentara Romawi terus mati itu apa nggak merasa sakit? Enggak. Enggak dibilang sakit ya. Udah mulai kacau ini. Gimana Major ini? Enggak, tengok. Enggak sakit, Kan tiba-tiba nggak ada, mati ada. tapi. Aduh sakit. Tiba-tiba Nggak ada, mati, Yesus nggak mengatakan, sakit. Aduh sakit, enggak ada. Artinya Jor, Yesus itu tidak berhak atas dirinya Yesus sendiri, Ya. paham? Ya betul. Nah, berarti yang berhak atas diri Yesus siapa? Ya yang memiliki Yesus, paham? Kenapa? Tubuh Dengerin. Kenapa Yesus tidak berhak atas dirinya sendiri? Karena Yesus itu yang punya itu adalah Tuhan. Makanya Tuhanlah yang berhak. Sama kayak Ardiansa tidak berhak atas dirinya sendiri. Kenapa? Karena yang berhak adalah Tuhan. Betul? Ya. Ya sudah, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus itu pribadi Tuhan dibuktikan Ucluk. Penyesat dia nih, penyesat kau Mayor, penyesat. Tadi kau katakan Yesus Aduh, Tuhan, Jor. penyesat kau ini, penyesat dalam tikus.
Udah, ya kan aja Bang Polo kita nanti makan bakso kita udah. Udah yang lain silakan masuk. Yang lain silakan masuk teman-teman. Yang lain silakan masuk. Jadi gini bang, ini dia tadi berani lagi mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Padahal saya sudah berapa kali katakan orang yang mengatakan Yesus Tuhan itu penyesat. Kenapa kau bilang lagi sekarang? Kenapa waktu kuis kau bilang manusia, sekarang kau bilang Tuhan lagi? Ayo, jawab. Kau ini pelan-pelan. Waktu kuis kau bilang Yesus datang ke dunia sebagai manusia, betul? Emang iya, sebagai manusia. Nah, tadi kenapa kau bilang sebagai kuis Tuhan Bang lagi? Polo? Sekarang pun saya mengatakan bahwa Yesus itu datang ke dunia sebagai manusia. Siapa yang tidak mengaku Yesus datang ke dunia sebagai manusia, berarti dia itu Berarti, antikristus. ya berarti kau mengakui bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, bukan Tuhan ya? Ya. Nah, dengan pribadi dia lah Tuhan itu berada. Ditambahi sama dia, ditambahi. Karena Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Mulai. Itu memaksa itu namanya. Udahlah. Jadi begini Bang Ardi, kemarin berapa Batu kali dia. diskusi, dia sudah mengakui bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Itu merujuk ke 2 Yohanes 7 ya. 1:7 kan. Nah, sekarang saya mau tanya lagi kejujurannya ini, Bang. Karena dia kan ini pelin-pelan ini. Jangan-jangan ada Bang Suma doang di sini, dia jujur. Nanti nggak ada Bang Suma, menceleng lagi dia. Nah, iya kan? Oke, kita tanya, Yesus datang ke dunia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Datang ke dunia sebagai manusia. Ya, bukan Tuhan ya. Nah, dialah Tuhan yang nyata itu. Mulai. Nanti judulnya aku ada komentar Bang Polo ya. Nanti kita lanjut. Aku ini ya sama keluar. Ya. Pura-pura aja. Ya, aku izin dulu ya semuanya. Makasih semuanya. Aku sebelumnya ini Pandi ya. Semua yang ada di atas. Terima kasih Semua, semua. Major diminum obatnya 3 kali sehari ya. 3 kilo obat itu diminum, 3 kilo itu ya. Namun dia 2 Yohanes Parah 1:7. ini memang. Kok bisa ya bilang gitu ya? Kok bisa ya? Somplat. Tapi memang bahaya Bang Ardi. 2 Yohanes 1:7 itu ngeri. Kalau jawab manusia ya manusia bukan Tuhan ya. Tapi bukan Tuhan. Ada tapinya. Ditambahin sendiri sama dia kan kucluk. Siapa yang nggak percaya Yesus datang sebagai manusia, dialah antikristus. Oke, berarti Yesus manusia kan? Ya manusia, tapi Bukan Tuhan. aduh, kucluk dasar. Memang ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Bang Zuma, assalamualaikum Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Udah selesai mungkin beliau salat. Jadi disapa dulu. Sakit sih Major, sakit kayaknya. Dia kalau 2 Yohanes 1:7 pura-pura ini ada aja. Datanglah tamu, adalah apalah. Itu tadi iblis yang nelpon tuh iblisnya. Udah nggak usah kau banyak hal cakap situ. Cabut aja kau dari sini katanya. Awas katanya, jangan kau jawab tuh 2 Yohanes Jangan kau jawab 1:7. itu. Bahaya. Nanti Tuhan kita jadi manusia katanya. Jangan kau jawab, turun. Udah. Turun Gak usah kau dengar congor. Gak usah kau dengar congor palu putu udah cabut aja kau katanya kan. Itulah kau suka hati menjawab. Maju kena mundur kena ya. Maju kena mundur kena. Iya. Iya kan? Dia mau bilang manusia di Lukas yang lahir Tuhan kan. Dia mau bilang Tuhan. Nah itulah. Itulah konsisten. Sih yang kontradiksi yang diambil semua. Kalau mereka udah mentok ya kan. Kalau mereka udah mentok, Yesus ini utusan apa Tuhan? Oh Yesus itu ya utusan, ya anak, ya utusan, ya Tuhan, ya anak domba, ya gembala, diambil semua sama dia. Jangan diputus. Utusan Tuhan. Dia kalau ngomong
utusan Tuhan nggak bisa jawab. diambil semua sama dia, semua diborong. Yesus itu gembala, Yesus itu anak domba, Yesus itu utusan Tuhan, Yesus itu Tuhan. Waduh, semuanya diambil. Mak. Gak ada yang disisain. Pokoknya kalau masalah ajaran, mereka lah yang ngatur Tuhan, bukan Tuhan yang ngatur mereka, ya kan? Cuman coba betul. Hah? Masalah ajaran nanti ngatur Tuhan. Makanya aku juga pening. Enak kali kalian ya, kalian yang mengatur Tuhan. Tapi kalau udah konsep ketuhanan, sakit kepala kita, sakit kepala. Ini teman-teman di bawah, aku tanya teman-teman di bawah, ini kan ada ngasih emot ketawa. Sebenarnya teman-teman di bawah itu ketawa beneran nggak sih di dunia nyata? Coba jawab, coba teman-teman. Ketawa beneran atau cuman emotnya doang tuh? Coba aku tanya. Saya nanya dia ngatur Tuhan, sekalian ditanya apa. Iya, ketawa, katanya ketawa beneran. Astagfirullahaladzim. Aja. Iya. Suka-suka hatinya aja. Kalau bahas bahan ajaran mereka, wah, orang tuh yang ngatur, bukan Tuhan yang ngatur. Udah itu mati masuk surga, enak kali tuh kayak gitu. Surga mbahmu. Alhamdulillah, Bang Ardi, Bang Blender, Bang Palopo, Natali, kita alhamdulillah muslim ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, betul. Saya kalau sempat berpikiran, bukan sempat ya, alhamdulillah sering berpikiran. Teman-teman jangan lupa ya bersyukur kepada Allah tentang nikmat iman dan juga nikmat Islam, teman-teman. Itu melebihi nikmat uang apapun juga. Percaya sama saya. Nikmat iman dan nikmat Islam itu tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Maka bersyukurlah kepada Allah tentang alhamdulillah ya Allah. Terima kasih sudah diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Begitu, lanjut monitor. Masya Allah. Yang saya syukurnya sebagai orang Islam, mengaji teman-teman di bawah. Untung aja saya jadi orang Islam. Kalau enggak, saya nggak bisa bedakan mana utusan, mana yang mengutus. Itu aja saya bersyukur. Selebihnya sih biasa aja. Coba kalau saya jadi Kristen, pasti saya nggak bisa bedakan mana pengutus, mana yang diutus. Itu aja sih saya. Lanjut. Jadi harus melanggar Ya, lanjut Natali, lanjut. Enggak apa-apa. Enggak, gimana Bang Ardi? Ya, harus melanggar kaidah bahasa ya. Jadi yang diutus dengan yang mengutus gitu kan. Ya nggak perlu dia mengutus diri sendiri. Macam mana mengutus diri sendiri? Mendingan jalan sendiri. Ngapain utus diri sendiri? Iya, mengutus diri sendiri, berdoa pada diri sendiri, memang lawak-lawak emang hotelnya. Anjir, bengek. Ini loh, dari mana dapat konsep mengutus diri sendiri? Kalau orang pergi ke sana, dia nggak ngutus dirinya, dia sendiri kan ke sana. Ngapain ngutus lagi orang diri sendiri? Yang namanya mengutus itu kan harusnya di luar pribadinya kan gitu kan. Iya. Nah, itu kenapa kok sama yang mengutus dengan yang diutus itu sama. Coba aku mau ngutus Ardiansa, tolong ambilin bajuku. Oke, aku jawab sendiri gitu. Jadi ibaratnya gini Bang Ardi, ini ada tiga meja kan, 3 kursi kalau kita di kantor kan. Jadi kita duduk di kursi meja pertama nih, terus surat ini kita dorong ke meja kedua, terus kita pindah lagi kedua gitu, duduk di situ kan. Nah, terus paham nggak maksudnya Bang Ardi? Konsep Kristen begitu. Jadi untuk tanda tangan yang ketiga, ini kita dorong lagi ke meja ketiga, kita lagi ke situ. Tunggu, aku mau tanya sama teman-teman 940 orang di sini. Lu pada ngapain di sini? Lu nungguin apaan? Lu ngapain di sini? Lu nungguin kita ngomong utusan. Aduh, kacau. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi ibaratnya begini Bang Ardi, ini kan ada surat perjanjian kan, mau ditandatangani nih. Yang sebelah kanan pengutus, yang sebelah kiri utusan kan. Oke lah, saya sebagai pengutus tanda tangan kan, lalu saya sorong ke meja kedua, saya di situ. Jadi cuman pindah posisi doang. Parah.
Ya sama dengan ngomong sama diri sendiri kan. Ya contoh aku Ardiansa mengutus Ardiansa gitu kan. Woi Ardiansa, ambilin celanaku di sana. Terus aku jawab gini, oke Ardiansa gitu. Aduh anjir. Bisa gitu ya. Ya. Bentar Bang, aku dikit ya sebelum aku tutup. Lanjut. Ini, Mas, ya aku jadi sedikit tiba-tiba ya saking ketawa-ketawanya juga, tapi aku jadi keinget juga ya kedua orang tuaku dan kakak-kakakku yang masih Kristen. Teman-teman tolong doain ya, karena memang Masya Allah ya, nikmat Islam itu nggak bisa kita tukar dengan apapun. Mau kita tawarin apapun, kalau memang Allah belum mengizinkan orang itu untuk menerima hidayah. Hidayah itu hanya milik Allah. Jadi udahlah, jangan kita merasa aduh udah nih aku udah di Islam udah gini aja gitu. Jangan, itu kesempatan yang Masya Allah nggak bisa ditukar dengan apapun. Apalagi teman-teman semua di sini saudara-saudara Muslim yang lahir dari keluarga Muslim, Anda benar-benar beruntung. Tetaplah kita sama-sama memelihara keluarga kita dari api neraka. Tetaplah istiqomah dalam iman Islam, dan itulah yang kalian beruntung tuh di situ. Nggak semua mualaf itu orang tuanya ikut mualaf, belum tentu gitu. Dan di sini pun saya juga masih berjuang. Aduh, aku jadi sedih. Tolong doanya ya, mohon doanya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, mohon doakan semoga kedua orang tua saya bisa menerima hidayah dan kakak-kakak saya juga bisa menerima hidayah. Semoga kita sama-sama merasakan nikmatnya Islam hingga di jannah nanti. Udah aku jadi terharu nih. Sebel deh kalian ketawa, aku sedih loh. Aku sedih, kalian semua lahir di keluarga Muslim, Masya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan ya semua dijabah doa-doa teman-teman kita ya, keluarga dari Mbak Natalia bisa masuk Amin, ke ya Allah, amin. jalan kebenaran itu ya. Amin ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka. Karena ya memang itu hidayah itu bukan karena duit, karena apa? Contoh tadi Bang Blender, tetangganya gara-gara sempak koyak dapat hidayah. Kan gitu. Itu Iya memang kita nggak tahu ya hidayah itu datang dari mana. Kita nggak tahu apapun itu. Yang pasti kita yang benar-benar sudah di dalam nikmat Islam, jaga itu, pelihara itu, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan bukan Islam. Pelihara itu sampai kita meninggal nanti. Ya udah aku tutup deh, aku jadi sedih sekali ini. Makasih banyak buat Bang Fandi yang punya room ya. Makasih banyak juga buat Bang Zuma, gurunda kita. Buat Bang Palopo, buat Bang Blender, buat Bang Ardiansyah dan semuanya di sini, makasih banyak. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.